adalah guru kami, alhamdulillah. Kemudian penghormatan saya juga kepada maestro dari Provinsi Aceh, ya, Bapak Medius dan juga Bapak Masri. Kalau dulu saya ya, soal lagi. Dan juga kepada SD ya Sri ya, sudah mulai, saya tidak salah di Batik Putih ya Sri ya. Waktu itu saya juga ada jadi juri, Kak Cut Absah Kahar ya, dengan Kak Bus, sesuai dengan materi tadi dalam pendidikan dan penguatan karakter generasi muda. Sekilas semuanya kita tahu bahwa di Provinsi Aceh ini cukup banyak aneka ragam seni ya. Dan kita juga tahu bersama yang disampaikan Adinda Srita dilaksanakan oleh kelompok dari antara kedua belah pihak. Iskandar Muda Mekuta Alam. Jadi bukan hal yang pihak-pihak kerajaan selain mereka menyambut bahasa Aceh. Nah, perkembangan bahasa Dom kemudian juga sekitar 80-an semangat itu. Beberapa kejadian-kejadian sudah semakin banyak. Kemudian kalau kita melihat bahwa memang seorang semapa itu bukan hanya menyampaikan seni yang hanya bersifat hiburan, tetapi di dalam semapa itu ada unsur pendidikannya, ada juga penyampaian melalui unsur-unsur moral, santun, ya. Jadi di sana sangat dijasul. Wawasannya juga melebihi dari orang lain sebagai semapa. Karena seorang semapa kalau dia tidak bisa berpublic speaking, tentunya dia tidak bisa menyampaikan semapa dengan baik. Jadi seorang semapa teknis-teknis walaupun semapa ini dikatakan mengandung muatan lokal atau bahasa Aceh, tetapi ini sudah menjadi tren ya, sudah menjadi di dunia pendidikan, semapa ini bukan barang asing lagi. Kemudian juga ketika seorang semapa melakukan ekstrakurikuler seni tutur di dalam bahasa daerah, itu sudah dikembangkan sehingga nilai-nilai semapa yang disampaikan itu mengena kepada yang mendengarkannya. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Sri, pengaruh digitalisasi melalui media sosial, kemudian juga konten-konten kreatif membuat semapa ini lebih hidup. Jadi kalau dulu semapa hanya dari pihak tokoh semapanya menyampaikan sapaan kepada katakanlah di lokasi keluarga Dara Baro. Nah, sekarang semapa itu sudah bisa digunakan melalui media-media baik di TikTok, kemudian Facebook dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau kita berbicara tentang semapa tentu tidak habis-habisnya. Dari awal tadi kita sudah mendengarkan Ibu Sri juga Pak Masri menyampaikan apa itu semapa. Yang jelas semapa itu sangat menentukan penguatan karakter bagi adik-adik generasi muda. Sebab di dalam semapa itu ada unsur religius ya, ada unsur-unsur agamanya, kemudian komunikatif ya. Jadi seorang semapa dia bisa menguasai audien dengan komunikatif. Sebab seorang semapa kalau tidak ada komunikatif yang bagus, tentu semapa yang disampaikannya itu tidak menjadi menarik. Makanya ilmu komunikatif di sini sangat diperlukan oleh seorang ahli semapa. Nah, kemudian ketika menyampaikan semapa, dia juga harus kreatif ya, kreatif dalam hal baik mengatur tutur bahasanya, kemudian mengkondisikan di mana dia berada. Misalnya ada tamu-tamu negara, tentunya materi semapa itu berisi sanjungan-sanjungan atau penghormatan-penghormatan kepada tamu-tamu negara. Nah, kalau itu dilakukan di rumah-rumah, di tempat-tempat perkawinan, tentunya juga disesuaikan dengan kondisi di lokasi, sehingga unsur kreatif ini muncul di situ. Kemudian seorang semapa ini harus confident, percaya diri. Tidak mungkin Syekh Masri ini bisa menyampaikan semapa kalau dia tidak percaya diri ya. Akhirnya kalau dia tidak percaya diri, apa yang disampaikan menjadi amburadul sehingga yang mendengar pun tidak memiliki simpati kepada yang menyampaikan semapa ini. Jadi rasa percaya diri itu sangat perlu sehingga secara otomatis
Nah, inilah termasuk salah satunya penguatan karakter terhadap generasi muda. Nah, selain itu di dalam Semapa pun boleh melakukan kritik-kritik. Ya, tapi yang tidak boleh seperti yang sering ya Bu Sri ya, konten-konten kreator sekarang yang banyak sekali yang kita sedih sebenarnya, banyak sekali kita konten kreator kita baik yang perempuan ya, itu kadang-kadang sesuka-sukanya dengan bahasa-bahasa yang vulgar, dengan bahasa-bahasa yang menghina, maaf cakap, sampai hal-hal yang sangat tidak pantas diungkapkan. Justru itu yang menjadi tren. Saya juga bingung, justru itu yang menjadi tren sekarang. Kita nggak perlu menyebutkan namanya siapa, tapi banyak konten kreatif kita orang-orang Aceh seperti itu. Justru yang begitu-begitu menarik. Ya, padahal kalau di dalam Semapa itu tidak dibenarkan, karena itu akan menjatuhkan martabat seseorang, harga diri seseorang. Boleh kritik, tetapi kritik yang sehat, kritik yang membangun dengan bahasa-bahasa yang santun. Nah, kemudian sebagai penguatan karakter bagi generasi muda, di dalam Semapa juga menghargai orang lain. Ya, kadang-kadang di situ ada orang-orang tua. Jadi ahli Semapa ini menegur dengan bahasa-bahasa yang santun, menghargai orang-orang tua dan mengedepankan nilai-nilai religius. Jadi kita senang kalau ada, apalagi generasi-generasi muda sekarang seperti Dek Anis ya, sudah jadi juara ya kemarin di Banda Aceh. Nah, ini juga adik-adik yang ikut-ikut pelatihan kemarin, pembekalan, ikut terus ya, latih terus Semapanya ya, supaya ketika ada acara-acara bukan hanya Ceh Masri yang dipanggil atau Bang Ismail, atau kita nggak perlulah jauh-jauh mendatangkan, maaf ya, dari jauh-jauh. Aceh Barat juga akan ada ya maestro-maestro seperti beliau-beliau ini, harapan kita. Nah, kemudian di dalam bersemapa itu ada etika berdialognya ya, diatur bahasa-bahasanya dengan baik, dengan benar, sistematis, sehingga dengan etika berdialog yang cakep, manis dan sopan, inilah yang ada hubungannya dengan penguatan karakter bagi generasi muda. Secara tidak langsung tutur seni tradisional sudah membentuk karakter anak-anak muda lebih baik. Ya, berpikirlah positif, berjiwa kreatif, hindari kata-kata negatif ketika bersemapa. Jadi kesimpulan kita pada hari ini bahwa Semapa ini adalah sebuah warisan budaya strategis yang perlu diterus dan kembangkan kepada generasi muda. Tinggal di sini bagaimana supaya Semapa ini menjadi ikon Aceh. Ya, kita jangan lagi terpengaruh dengan budaya-budaya yang mungkin tidak sesuai dengan kita. Bagaimana caranya? Kita yang hadir di sini harus memfasilitasi ini. Saya memberi apresiasi kepada penyelenggara ya. Kita beri tepuk tangan kepada penyelenggara yang sudah terpikir bagaimana cara merevitalisasi Semapa ini menjadi bagian bagi kehidupan adik-adik generasi muda. Jadi dengan hadir di sini mungkin nanti akan ada semacam rumusan, rekomendasi apakah kepada pimpinan daerah, nanti kita akan cari solusinya bagaimana supaya ini masuk dalam kurikulum sekolah ya. Jadi dalam mulok muatan lokal. Nah, ini ada di hadapan kita Kepala Dinas Pendidikan ini Pak Masri, PR Bapak ini sangat besar ini ya. Selain Semapa ini juga seni-seni yang lain. Bagaimana caranya memberikan rekomendasi kepada dinas-dinas. Barangkali kalau hari ini ada hadir MPD ya, Bu Rosni ya, Majelis Pendidikan Daerah, ini bisa kita sampaikan saran-saran seperti ini sehingga Semapa dan tradisi-tradisi lokal yang lainnya menjadi muatan lokal di sekolah. Sehingga ketika ada perlombaan-perlombaan di daerah lain, kita sudah ada kader-kader yang siap pakai. Nah, kemudian kenapa kita katakan Semapa ini adalah pelestarian kearifan lokal di era modern. Jadi bagaimana caranya kita mengikis era modern ini dengan bahasa-bahasa Semapa yang baik, dengan santun yang baik, kemudian juga dengan wawasan-wawasan yang baik, sehingga Semapa ini menjadi aset yang sangat mempunyai nilai tinggi di antara kita semua. Barangkali demikian sekilas yang bisa saya sampaikan. Karena kalau
saya terlalu banyak bicara, yang ahli semapa justru aneh ini, nyoso yang maestro, yani marpulun kata Maidius. Baik, terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanimar atas paparannya. Semakin menarik diskusi kita kali ini. Kalau tadi mungkin lebih ke digitalisasi dari Ibu Sri Handayani. Kalau Ibu Yanimar rekomendasinya ingin Semapa ini masuk ke dalam muatan lokal ya Bu ya. Nah ini nanti mungkin bisa jadi diskusi kita di akhir nanti setelah sesi paparan dari para pemateri kita selesai. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke paparan dari narasumber kita selanjutnya. Beliau adalah lulusan Sosiologi Universitas Terbuka. Beliau juga seorang penulis, kurator dan juga pegiat literasi, kurator di Museum HAM Aceh sejak 2011, pernah menjadi editor budaya di Harian Seram Indonesia. Saat ini aktif sebagai fasilitator dan penggagas sekolah menulis Dokarim dan juga memiliki banyak karya sastra dan meraih berbagai penghargaan nasional. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Azhari Ayub yang akan menyampaikan dengan tema Semapa sebagai identitas sosial dan media komunikasi budaya masyarakat Aceh. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja lah ya. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ya tentu saja yang saya hormati guru saya yang mempengaruhi banyak hal dalam hidup saya, yaitu Bu Rosni Idham. Ya, panggilnya kakak, tapi nggak mungkin saya panggil kakak lagi sekarang. Cik Masri, Cik Media, Bu Yanimar, Kak Sri, ya masih bisa Kak ya. Dan juga kepada penyelenggara. Hari ini saya diminta bicara soal apa itu identitas, apa itu revitalisasi, mungkin singkat saja. Tadi sambil para narasumber bicara, saya membayangkan, khususnya untuk anak muda nih, karena revitalisasi ini terutama kita tujukan kepada anak muda, bukan kepada yang tua-tua, karena kepada yang tua pasti sedang mengurus ini, ya kan? Misalnya kalian berhadapan dengan polisi di Simpang Pelor misalnya, itu nggak pakai helm, nggak bawa SIM, bagaimana kalian menghadapi polisi? Maksud saya, Semapa ini bisa kalian gunakan untuk meyakinkan polisi bahwa kalian sedang terburu-buru, bahwa kalian sedang ditunggu oleh seseorang. Atau misalnya ketika masuk dalam kelas Bu Sri misalnya, kalian telat 30 menit. Kalian bisa meyakinkan Bu Sri bahwa kalian sedang melakukan kegiatan lain. Misalnya apa? Seperti memotong pakan kambing misalnya. Nah inilah yang dilakukan oleh dua pihak kalau kita lihat di dalam praktik Semapa di dalam kedua mempelai ya, antara laki-laki dan perempuan. Di situ kita lihat selalu ada masalah. Apa masalahnya? Masalahnya adalah orang yang terlambat atau orang yang terlalu cepat datang. Sementara di dapur mungkin makanan belum siap. Disinilah proses komunikasi dua pihak yang belum mengenal lebih jauh difasilitasi oleh si tukang. Nah ini bisa membuat orang agak tenang, membuat orang agak pasti, dan menghilangkan segala ketidakpastian. Nah inilah sebenarnya fungsi-fungsi Semapa yang bisa kita di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kata Bu Yanimar tadi, kekuatan utama Semapa adalah public speaking. Dan public speaking ini tidak dibutuhkan oleh orang tua. Public speaking terutama dibutuhkan oleh mereka yang muda-muda dalam banyak kegiatan, dalam banyak forum, dalam banyak kepentingan bisnis misalnya, untuk meyakinkan rekan bisnis. Kalian sebagai pengacara misalnya, itu sangat penting di dalam kegiatan-kegiatan beracara misalnya. Nah teknik-teknik ini bisa kita dapatkan dari kegiatan Semapa. Jadi Semapa ini harus kita jadikan sebagai skill yang biasa saja. Seperti kita memelihara sapi, seperti kita pergi ke laut. Jadi skill ini ada di setiap anak muda Aceh. Walaupun tidak kita pakai misalnya untuk tujuan-tujuan yang formal seperti perkawinan. Tapi ini harus kita kuasai. Seperti kita kuasai juga misalnya untuk teknik mengobati orang sakit. Jadi fungsi dari Semapa kalau kita mau revitalisasi ini harus kita turunkan sedikit. Jadi bukan lagi pada fungsi formalnya, tapi lebih kepada bagaimana anak muda bisa menggunakan skill ini secara adaptif. Itu dia. Kalau enggak revitalisasi di sini akan mengalami tantangan.
tantangannya terutama ini selalu berjarak dengan anak muda yang punya kepentingan lain dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu. Jadi kalau kita berbicara revitalisasi, seolah-olah barang ini sedang sekarat, barang ini sedang menuju ke kematian misalnya. Bu Yanimal tadi menunjukkan contoh bahwa pada masa konflik di Aceh ini tidak dilakukan karena tidak mungkin. Tapi pada masa sekarang tantangannya mungkin bisa berubah. Anak muda mereka punya mainan lain misalnya di sosmed, di olahraga dan lain-lain. Tapi tantangan revitalisasi tetap bagaimana menghubungkan ini dengan anak muda dan mereka punya semacam identitas sendiri. Dan identitas ini tentu saja adalah apa yang paling unik yang dimiliki oleh masyarakat tertentu. Di Aceh Barat misalnya orang tidak bisa lepas dari Teku Umar. Itu kemana-mana kita pergi kita lihat ada banyak sekali teku umal di warung kopi, di dalam percakapan sehari-hari itu tidak bisa hilang. Dan itu adalah identitas Aceh Barat. Dan saya melihat hal ini belum berlaku terhadap Semapa. Seolah-olah Semapa ini hanya berada di tangan orang tua. Dan sekarang anak muda juga harus mengambil alih ini. Karena apa? Karena Semapa juga punya nilai ekonomi. Tadi saya hitung dengan Cik Med, apa yang terjadi misalnya jika anak muda mengambil alih Semapa. Karena Semapa ini akan ada sejauh misalnya perkawinan ada, pernikahan ada, dan nanti kita mungkin bisa lihat bahwa Semapa ini tidak lagi orang tua di depan. Kenapa tidak? Misalnya anak-anak muda dengan baju yang lebih rapi, mereka bisa memainkan peran ini. Itu. Nah ini yang belum kita distribusikan di tingkat yang lebih bawah. Jadi saya berharap Semapa bisa kita turunkan sedikit kadarnya dan mulai kita mulai kita yakinkan anak muda bahwa Semapa ini adalah sesuatu yang keren dan bukan hanya milik orang tua atau sebaya saya dengan Cik Med. Demikian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Azhari Ayub atas paparannya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan paparan terakhir ya dari para pemateri kita di atas panggung tentunya, yang nantinya akan kita lanjutkan dengan sesi diskusi di mana Bapak Ibu, teman-teman para peserta di sini boleh bertanya, mungkin kemudian memberikan kritikan, masukan, saran, seperti itu rekomendasi, apapun itu yang bisa kita diskusikan selanjutnya bersama dengan para narasumber kita yang telah hadir hari ini. Kemudian juga perlu saya informasikan bahwa kegiatan kita hari ini dialog budaya, bahkan dari tadi pagi juga kompetisi Semapa sudah kita laksanakan secara offline, juga kita siarkan secara online melalui Instagram, TikTok dan juga YouTube dari Semapa Official. Jadi mungkin ada teman-teman atau rekan-rekan dari Bapak Ibu yang hadir di sini ingin mengikuti dialog hari ini, bisa bergabung secara online atau secara streaming di YouTube, TikTok dan juga Instagram Semapa Official. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan dengarkan paparan pemantik diskusi kita dari seorang seniman, budayawan dan juga penggiat seni terkemuka di Kabupaten Aceh Barat yang kerap didaulat sebagai penata musik dan pelatih tradisional, khususnya tari dan juga musik Rapai Geleng di wilayah pesisir barat Aceh. Hari ini beliau akan memberikan paparan mengenai strategi revitalisasi Semapa sebagai warisan budaya tak benda. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Masri Hanif. Kami silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya masuk pada apa itu Semapa, karena mungkin dalam mukadimah tadi sudah penghormatan dan sudah semuanya. Langsung saja, Semapa ini merupakan seni tutur yang harus kita pelihara dan kita lestarikan. Semapa itu berasal dari kata menyapa. Menyapa istilahnya bahasa Aceh, sambil lagi ada pegah meno pemulia, jadi bahasa sapa. Dan dengan bahasa tutur yang baik, ucapan dan mengandung makna dan agama. Karena Semapa ini mungkin
di era sekarang sungguh sangat sayang. Padahal semapa ini tidak mesti di kampung, di kota pun harus kita lestarikan. Makanya tugas daripada kita sekarang, semoga semapa ini sesuai dengan revitalisasi budaya. Revitalisasi itu suatu proses, cara bagaimana agar semapa ini terpelihara dan terjaga, supaya regenerasi bisa mengenal. Kapan itu semapa dilaksanakan? Yaitu di acara-acara perkawinan antar lintu, dan ada juga di acara-acara lain, misalnya bisa juga kita melaksanakan semapa. Dan sebaliknya, karena prosesi semapa ini kita ada aturan, mungkin dalam bahan ataupun materi yang sudah saya paparkan. Ini seperti saya mempunyai seorang guru juga. Untuk menjadi bisa saya semapa, tak lain dan tak bukan, di hari yang berbahagia ini guru saya berada bersama saya juga, yaitu Cik Media, dan termasuk abang-abang saya. Kami sepengan juga dengan abang-abang Pak Azhari gitu, saling berkolaborasi. Karena seniman-seniman, tokoh-tokoh, para seniman ini tidak hanya di Aceh Barat. Makanya kita jangan jadi senewen. Mohon seni inilah harus kita jaga. Seperti saya teringat nasihat ibunda saya, Ibunda Rosni Idham, Syekh Masri, mohon nak berkiprahlah kamu demi masa depan. Ya Bu ya. Alhamdulillah berkat doa ibunda, saya bisa berada di sini dengan seni, dan termasuk juga dari kaki ibunda saya Ibu Yanimar membimbing saya dulu sehingga saya berhasil. Dengan nasihat, amanah, apa petunjuk yang mereka berikan, saya tidak pernah berpaling, tetap saya jalani. Jangan mengharap, jangan semata-mata karena uang. Kita seni ini tidak mengenal waktu, tidak mengenal lelah. Makanya sekarang regenerasi muda mohon berkiprah. Semoga keterampilan yang kita miliki itu bisa dikenal. Ilmu yang ada pada kita bisa kita transfer kepada orang lain. Jangan hanya terpendam. Makanya semapa ini sangat penting kita lestarikan, menjadi adat budaya dan nilai sosial yang masih kita pertahankan untuk masa mendatang. Mungkin kalau saya memaparkan lebih panjang, saya agak ngawur, tapi saya biasanya praktek langsung sesuai dengan guru saya juga. Menyebahasa Indonesia hanya tak jarang, oh bingung-bingung dah pegah haba. Menyebahasa Aceh mengapa je tatanya, ibarat bungong je kamu peglah, kan? Ya. Jadi semapanya ke na adat, dan semapa itu ada tata cara. Bukan tanya mentang kamu semapa je belah darah baru hana siap pun dah semapa. Ya, harus ada kesepakatan juga antara kedua belah pihak. Kapan semapa itu dilaksanakan dan waktunya berapa? Karena baik salah-salah nyohek tak tanya di kampung, tak semapa ke tu sijum, ya inong awak inong yang tak itu habis syarut tanya. Habis budak-budak kamu kena uro. Lalu semapa menyahana ya orang dong. Kena ya ibrah. Tapi dengan ada kesepakatan, cara kita bersemapa, cara kita bertutur kata dengan baik dan sopan, mungkin terlena, terpersona. Jadi ada istilahnya guraunya. Bisa tekim kau dengan tanya semapa. Waktu dia tanya, inona kumbang, idehna bungong. Beik mekenang bunga yang si pagi dua. Sesuai janji kalau tertanya. Sebabnya bungong golom na yang tanda. Ni bak orangnya kumbang jak tanya. Pukul jet bungong loncok punawa. Ya ibalah ada belah deh. Terima kasih ke Tuan Bisan kalian tanya. Karena barenong kena ke tanda.
Bunuh kemencetnya sabah bungong, bacuk lun tanya, pernah nak cara. Kena? Sebabnya renang memang tak mengenang. Pulam na yang renang, sinawi kena air tanya. Nyok renang na sinawi anak apa dah mempunyai makna itu. Makanya semapa ini perlu kita lestarikan, perlu kita kenalkan. InsyaAllah seperti pemaparan Ibunda Yani Mar tadi, mari kita sama-sama supaya anak-anak masih tingkat dasar ataupun itu bisa saya akan menyampaikan kepada atasan dan pimpinan, semoga semapa ini bisa diwariskan, bisa dikenalkan. Jadi di sekolah-sekolah bagaimana semapa ya gitu ya. Mungkin hanya itu saja. Nanti akan sama-sama kita dengarkan dari guru kami Maestro Sumapa. Dan terima kasih sekali lagi apresiasi kepada panitia pelaksana Sumapa hari ini. Kami ucapkan, kami mewakili daripada narasumber mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya atas program daripada komunitas Busajan. Semoga Sumapa ini tetap terjaga dan dilestarikan untuk masa mendatang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Masri atas paparannya tadi, dan tentunya kita sudah membuka sesi diskusi Bapak Ibu sekalian. Untuk yang ingin bertanya, memberikan saran, masukan ataupun mungkin ide gitu ya yang ingin untuk bisa kita diskusikan bersama demi keberlangsungan dari Semapa ini untuk generasi muda, kami persilahkan Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Baik, boleh mic-nya. Ibu Rosni Idaham ingin menyampaikan sesuatu, boleh dibantu mic-nya teman-teman? Baik ya, sesi kali ini langsung dibuka dengan baik. Kami persilahkan Ibu Rosni Idaham untuk bisa menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bersyukur ada di sini hari ini. Tadi sudah rencana tidak datang karena ada halangan. Tapi saya berharap saya bisa bertemu, dan ternyata memang saya bertemu dengan orang-orang yang saya harapkan bertemu. Nah, setelah kita mendengar semua paparan di sini, kecuali Cik yang belum, ya nggak apa-apa ya. Kita sangat setuju. Misalnya apa yang disampaikan oleh Bu Sri dan seterusnya. Tetapi saya ingin memberikan satu penegasan dalam hal ketika kita sering mengikuti Semapa yang dipraktekkan di dalam masyarakat. Sebenarnya lah kita memang punya, ini maaf ya, Melabuh itu punya prestise yang hebat. Setiap PKA dulu berturut-turut mendapatkan juara umum. Juara umum itu selalu dapatnya di penampilan adat, di penampilan adat, di adat perkawinan terutama sekali ya, karena kita jalankan sesuai dengan aturan-aturan yang ada dan kemudian menarik. Kemudian yang pertama sekali improvisasi, ini paling penting. Jarang sekali kita melihat di artis aktor kita yang bertugas menjadi Semapa sangat kurang pada improvisasi, sangat kurang berani, kurang confident kalau saya katakan ya, kurang confident tadi yang Ibu Yani Mar katakan, misalnya kurang percaya diri. Jadi seadanya aja tampil. Ada improvisasi. Kemudian di sini kreativitas itu memang sangat sekali. Kata-kata bahasa yang klise itu tidak usah dipakai lagi. Bahasa-bahasa klise itu orang sudah bosan. Ya, yang itu. Baik, ini bercas. Ya, jadi bahasa-bahasa klise ini boleh ditinggalkan. Kita banyak sekali bahasa-bahasa kreatif yang bisa kita gunakan. Bahasa-bahasa dalam Semapa ini harus bahasa-bahasa yang hidup, bahasa-bahasa yang punya jiwa, yang punya roh. Seperti
Bapak Masri katakan yang terakhir misalnya, sudah ada renong tapi cawi enggak ada. Nah, itu kan bahasa-bahasa yang punya apa ya? Punya roh gitu ya. Punya roh, tidak hanya lugas begitu saja. Kemudian public speaking ini sangat penting dalam public speaking. Kalau public speaking ini tidak dikuasai, nanti akan bisa kobong begitu ya. Jadi ini penting. Dan sekarang kita ingin mengatakan bahwa untuk Aceh Barat kita memang agak sedikit krisis tentang aktor dan artis untuk boleh dikatakan public speaking dan juga dalam semapa. Selalu yang itu tampil, tapi bahasa-bahasa yang itu juga hadirnya. Selalu di mana-mana bahasa begitu dengan penampilan seadanya. Kita butuh juga penampilan yang menarik. Jadi orang di situ siang hari ya, antar lintu antar baru siang hari. Jadi kadang-kadang tidak melihat situasi. Bahasa juga harus ada humoris, harus ada harus glamor lah istilahnya ya, orang-orang yang menyampaikan tidak harus kaku. Seperti itu saja. Jadi orang yang mendengarkan juga dalam keadaan yang sudah gerah, sudah panas, sudah suntuk, kemudian di dalam panas dijemur berlama-lama dengan bahasa-bahasa yang klise tadi ya. Jadi kurang menarik. Kemudian kalau saya katakan satu bahasa, peribahasa atau kalau kita menginginkan pulau baru, kita harus berani berlayar ke tengah, meninggalkan pulau, ya, meninggalkan pantai, mengharungi ombak dan badai. Kalau kita harus tampil dengan prima, tampil dengan bagus, berhasil dan sukses, harus belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali tadi, mungkin masukan juga dari Bu Rosni terkait dengan seni tutur atau semapa ini akhir-akhir ini mungkin yang selalu dilaksanakan, selalu kita lakukan terlalu monoton ya Bu ya. Monoton, biasa-biasa saja, tidak ada improvisasinya, tidak ada kesesuaian mungkin dengan era sekarang yang orang mungkin butuh yang lucu, butuh yang memang disesuaikan dengan kondisi di mana acara itu sedang berlangsung atau acara semapa itu di mana kita laksanakan. Jadi disesuaikan juga seperti itu ya. Makanya mungkin saran juga dari Bu Rosni harus ada mungkin sejenis pelatihan seperti itu dan lain sebagainya. Adakah teman-teman lain dari ibu-ibu akademisi, para budayawan dari Aceh Barat, kami persilahkan yang juga ingin menyampaikan masukannya. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, pertama yang kami hormati senior kami, Ibu Rosni, Ibu Yarimar, Cik Media Hus, dan dari perwakilan dari Banda Aceh, juga Ibu Sri, narasumber yang kelima duduk di depan yang sangat kami banggakan. Kami pertama ini atas nama undangan atau mewakili dari Ketua DKAB yang sebenarnya bukan kami yang mewakili, ada senior-seniornya, Ibu Jarimar pun ada. Kebetulan ini sekretaris DKAB pun ada, Ibu Nana ya, dan seluruh kalau rasa saya pengurus DKAB hadir semua nih, termasuk Syekh Hamdani ada di sini. Tetapi untuk memeriahkan dan semangat memberi support kepada seluruh peserta, kami sangat berbangga, bersyukur dengan perdana yang dibuat acara semapa pada hari ini. Untuk ini kami sebagai memberi saran saja, kalau bisa dipakai, kalau nggak bisa tidak ada masalah. Untuk sama-sama kita perbaiki dengan menuju ataupun kegiatan semapa. Yang pertama, memang ada kita dengarkan tadi beberapa narasumber kata-kata, kalimat-kalimat, apalagi di kita ini daerah syariat Islam. Jangan sampai ada apa-apa yang semapa ataupun mewakili dari Syekh-Syekh. Memang karena ini untuk melucu, untuk humor, tetapi sudah melanggar daripada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Jadi tidak layak didengar oleh khalayak ramai. Sebenarnya yang pertama, dalam hal itu dalam mengatur aturan-aturan dari pertama, kita ada bisan di sana, ada bisan bahasa ini. Utama kan kita hormati dulu yang punya kampung, kemudian Pak Kecil,
dan aparatur desa. Kemudian apalagi di bawah itu Tuhaput yang masuk aparatur desa sudah masuk Tuhaput. Jangan diulang lagi nanti Tuhaput kami hormati, Teguh Imam Nuwati itu sudah masuk daripada aparatur desa. Jangan seperti Ibu Rosni bilang tadi, jangan berulang-ulang kata-kata itu dalam membawa kalimat ataupun semapa tersebut. Dengan berulang-ulang kalimat, jadi kita waktunya lama. Padahal 5 menit sudah selesai atau 3 menit sudah selesai. Karena mengulang-ulang kata-kata itu aja, jadi otomatis menitnya berjalan dia. Makanya bilang Cik Masri tadi, ibu-ibunya ka di padahal hanya teh minit saja tak pegahnya kalau. Kemudian be sampai naruh BH-nya ilu merucuk je yang be naruh dalam kata-kata hanya sopan. Ya kalau bisa tak hilangkan. Karena kita ini memang lucu. Sebelah hadis lucu, sebelah hadis lucu. Tetapi yang melanggar daripada syariat. Itu hal-hal atagopnya beta padnya, beta pemalego. Ya. Dengarlah Bapak, bahasa-bahasa kotor itu tidak boleh dikeluarkan. Kan ada yang lucu-lucu lain seperti saya masih bilang tadi, gunung dia sinangwitnya pagi je, macam-macam. Ada bahasa-bahasa lain yang untuk mengetawakan daripada kedua belah pihak. Daripada baik dong langsung ikim, kenapa dah pegah? Mana dah pegah lucu juga? Aje pegah lu merah lu nak lu merah juga, lu hijau. Jadi kekarunan. Maka oleh karena itu coba kami masukkan supaya dihilangkan itu. Dicarilah kata-kata yang humor yang lain. Di sini saya lihat di setiap pesta ada MC-nya nih. Sudah disewa MC-nya. Alangkah baiknya kita kerjasama dengan orang tu. Kita pakai masukkan semapa 3 menit atau 2 menit. Kita baca aja, suruh baca aja. Sebelah sana pegang mic satu orang, sebelah ini pegang mic satu orang. Udah jelas semapa itu otomatis berjalan dia. Oh dia ada semapa. Dengan kita buat gitu kegiatan-kegiatannya menyatu. Dom lah di situ, dom lah no situ. Pegah cuma 2 menit. Yang hal-hal yang kita pegah pun menyangkut dengan darah baru atau lintu baru. Kemudian dalam menyampaikan tersebut jangan disampaikan lagi paginya Cinawi je. Yang paginya Cinawi je pertama satu rami. Tidak masuk lagi waktu intar itu. Kalau bisa ya. Waktu intar itu ni kita perhormatan aja. Kemudian kamu berujung pertama atau hanya jum pertama. Pu kamu peh lain no, kamu peh no kamu banyak wah nyanjut. Bele mulang padu manyahmu nan bamu nyana le kalau boleh dekat kan selesai. Tidak ada lagi berulang kata-kata itu. Nanti bisa ketawa, memang ketawa orang, tapi waktu dilihat, oh ini bukan itu, ini bukan tanda ini dalin itu. Begitu kata-kata ngomong-ngomong orang lain. Itu sebagai masukan dari kami kalau bisa. Kemudian sebagai otomatis di pendidikan, di sekolah-sekolah seperti di narasumber kelima tadi menyampaikan. Alangkah supaya berjalan semapa ini kita bina generasi di sekolah-sekolah. Otomatis berjalan itu. Di sanggar-sanggar kita bina supaya semapa ini terus berjalan dia. Bukan batu acara perlombaan aja. Maka kita padukan tadi dengan ada peresmian tuh. Kita padukan. Kita masukkan semapa di situ 3 menit 2 menit suruh baca aja di MC itu. Boleh juga kalau memang tidak ada lawan sini satu orang sana satu orang suruh baca aja. Berarti setelah ranum perempuan atau sebelum semapa dulu baru masuk ranum perempuan atau semapa ranum perempuan baru semapa dulu. Boleh juga. Yang penting ada kata-kata semapanya. Bukan Aceh Barat aja, seluruh Aceh kalau bisa kita buat cara-cara begitu. Mungkin ini saja sebagai masukan, kalau bisa diambil, kalau enggak bagaimana yang terbaiknya. Yang penting semapa ini harus berjalan khususnya di Aceh Barat. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Ismail tadi sudah menyampaikan banyak sekali masukan-masukan tentunya kepada kita semua. Di antaranya yang bisa saya tangkap di sini tadi juga beliau mengingatkan bahwa mungkin kadang ada humor-humor dalam semapa, dalam proses pernikahan yang mungkin agak dengan bahasa kurang pantas, tidak baik seperti itu mungkin bisa dihilangkan atau
dikurang-kurangi atau diganti dengan bahasa lain yang lebih enak didengar dalam bahasa Aceh seperti itu. Kemudian juga mungkin dalam pernikahan, dalam adat pernikahan ada MC-nya seperti itu ya. Nah, dalam MC ini juga mungkin bisa kita selipkan semapa ini agar dia tetap bertahan gitu. Jadi tidak hanya khusus ada orang yang melakukan semapa, tapi dari MC-nya sendiri gitu ya, Cek ya. Dari MC-nya sendiri harus sudah mulai diberdayakan, ada pantun-pantunnya, ada semapanya supaya semapa ini tetap bisa terlestarikan gitu ya. Kemudian juga yang terakhir ya, bina generasi di sekolah-sekolah seperti tadi rekomendasi juga dari Ibu Yanimar, masuk ke dalam muatan lokal supaya generasi muda akrab dengan semapa ini, kemudian juga bisa melakukan semapa. Karena kalau kita bilang semapa berbalas pantun rasa-rasanya seakan-akan mudah gitu ya Bapak Ibu ya, tapi semapa sebenarnya tidak semudah yang disebutkan orang gitu ya, karena juga tentunya butuh ada iramanya, kemudian juga struktur AB-AB-nya dan lain sebagainya gitu ya, kesesuaian kata, kemudian juga mungkin pengetahuan dasarnya seperti apa yang harus dikuasai oleh generasi muda gitu. Jadi tidak semudah hanya ya udah berbalas pantun saja, tapi lebih kompleks dan butuh untuk dipelajari. Baik, adakah dari Bapak Ibu akademisi, kami persilahkan Ibu untuk bisa menyampaikan saran, masukan mungkin atau ada pertanyaan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang sudah memberikan kami kesempatan untuk berbicara. Baik Bapak Ibu semuanya yang ada di sini, jujur saja bagi saya pribadi ini merupakan ilmu yang masih sangat awam terkait dengan semapa, yang memang mungkin selama ini saya sering melihat ketika prosesi antar Linto dan Dara Baru itu sering adanya proses semapa, tapi pembicaraan tentang semapa itu baru kali ini gitu, saya pribadi hadir gitu. Dan ini merupakan ilmu yang sangat luar biasa buat saya. Hanya saja masih ada beberapa pertanyaan yang masih ada di pikiran saya. Apakah semapa ini memang apa istilahnya ya, mereka yang bisa semapa itu adalah bakat yang memang sudah ada dari dulunya atau memang bisa dilatih, itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah kalau misalnya puisi gitu, puisi itu kan ada bait A, A, I, I gitu. Nah apakah semapa memang seperti itu juga atau memang spontan saja bagi mereka yang memang sudah sering melakukan semapa, itu spontan saja mereka akan mengeluarkan kata-kata yang memang bisa buat orang lain itu lucu begitu. Nah mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ibu, kami persilakan dari narasumber mungkin langsung yang ingin disampaikan sebagai tanggapannya, kami persilakan. Ya terima kasih. Coba saya rangkum aja ya yang sejauh yang bisa saya tangkap tadi. Yang pertama bagi saya semapa ini harus dilihat dua hal. Yang pertama semapa yang ada di dalam adat, artinya protokol yang mengikuti upacara adat kayak perkawinan, ya itu kan sangat terikat ya. Ya artinya seperti dikatakan tadi, tidak boleh cabul di situ, tidak boleh menghina orang segala macam. Tapi yang kedua, bagaimana semapa ini hidup dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai satu skill yang kompleksitasnya juga sangat banyak. Public speaking di situ. Kayak Bu Rosni bilang bahwa kalau ada kata-kata bangki yang udah digunakan 40 tahun, jangan kita gunakan lagi. Orang udah berkali-kali ketawa dan dia nggak akan ketawa lagi. Jadi si ahli semapa ini harus mencari kosakata baru. Dengan apa? Dengan pergaulan, dengan berbicara kepada orang, dengan melihat banyak hal dan seterusnya. Jadi beginilah kira-kira fungsi semapa ini kalau saya lihat. Dalam protokol adat dia terikat, kita nggak boleh macam-macam, tapi ada banyak elemen yang di dalam semapa ini yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya dengan cara begini semapa bisa selamat. Dan anak muda pun dekat dengan barang ini nih. Kalau enggak kita misalnya kita bilang ini hanya untuk adat, maka anak muda tunggu tua dia baru dekat dengan ini. Ketika dia muda dia main dengan yang lain. Kira-kira begitu tuh. Nah juga betul, semapa ini pun juga harus mencari cara-cara baru ya, kosakatanya, perumpamaannya, metafor dan seterusnya. Seperti cabang seni yang lain. Cabang seni lain hidup karena apa? Karena dia selalu menemukan yang baru dan meninggalkan yang bangki-bangki itu yang udah 40 tahun. Kita dengar Cik Matt misalnya 40 kali kita ketawa, 41 kali kita udah nggak akan ketawa lagi, udah bosan kita. Kira-kira begitu, terima kasih.
Terima kasih kami ucapkan kepada Cik Ismail dan akademisi. Jadi perlu kami pahami bahwasanya pertama bahasa-bahasa yang harus dijaga, contoh dalam semapa. Kan banyak kita dengar itanya dari pihak Dara Baru. Puna tame tuan bisan lungkalan talam lagak lagona. Kan sesuai adat janji sabojan tuan bisan lengkap na tabah. Itu tu dek belalin tu. Munya soalnya tuan bisan hana pu bimbang dengan lompa terang aso yang lomba. Lengkap silua sinan di dalam. Atalon tuan dia lompa sanyo dari luar. Silua cawat pina atranya terletak saja lengkap dengan BH. Padahal bahasanya hana mengalir dah dengar. Betul kan yang tujuan kan? Jadi spontan membalas, tapi dengan cara bahasa, intonisasi bahasa itu dengan bahasa yang bagus. Bisa kita jawab, terima kasih tuan bisan dengan lompetrang lonjau haba. Sesuai janji tanya sabojan, adat ngeresam hana mutuka. Dalam yang lumeh kanu hena pandang, aso di dalam lengkap bandumna. Menyena kurang tuan bisan mengahlon tuan, neng tamah rejang tanya saudara. Kan bisa nyolong pegah sabah-sabah haba lom putrang lom takut janggal bak Tuhan muda. Gitu cara melembut dalam bahasa, cara menutur bahasa kita harus paham dalam semapa. Satu lagi, ya, penghormatan jangan terulang-ulang. Contoh, nyolong sesuai arahan guru logik yang penuh. Assalamualaikum Tuan Bisan. Yang katruh datang kena terus teka. Nyo dari GO kena terus datang bandum rombongan lengkap na deba. Lun tanyang bacut tuan bisan dalam rombongan muso yang Tuhan ataupun sojud ke Tuhan. Diseut pihak lintu. Terima kasih tuan bisan, hati lun senang lun dengar haba. Kalau henu tanyang nyan pertanyaan dengar lun petrang saudara tuma. Buno nu tanyang dalam rombongan Puronya timang musuh yang Tuhan. Menyepak kecil kerana di dalam serta sajan aparat desa. Hana payah terulang li ngan Tuhan pek ngan Tuhan lapan kerana di dalam ibu pe kakak yang hana payah pegang. Betul lagi nampak is kan? Yang menyalun sama palung kau hayu. Efisiensi. Singkat padat. Betul kan? Makanya dan selanjutnya dah pegang mana punah ni lu hana pakai jabatan lemah. Mohon di sekolah-sekolah dibina. Alhamdulillah insya-Allah. Tujuan kita semapa ini ke depan menjadi ekstrakurikuler. Ini PR kita bersama. Termasuk ibunda kami mohon dukungannya Bu ya. Jadi pekan regenerasi tanya jino hanya itu pule. Adat-adat Aceh ada pegah punya. Nya tanya boh langai yang pakibang boh langai. Boh langai hai depu ino. Pu boh langaian. Nya misal Iyo puyo. Padahal boh langaian alat tamu warnanya nilai dari nek tanya boh langaian. Nya tanya jino bak adik-adik kenal nak boh langai enggak kan? Apa itu boh langai? Buah langai. Hah? Itu kan? Enggak tahu kan? Itulah yang membajak sawah dulu dari nenek-nenek kita. Ya yuk nya dari puibo. Nya pun dalam pegah. Yuk nya nak dari kaya yang pui-pui bak siron, bak jaloh. Ibu duk ada orang kubur. Ibu ke mangat baik luka, ibu ke talo kipah mesin giling padi. Kanya bukan? Nya jino hiam mentah ni depu saja. Hiam hak basi hiam muncak syak pu lon dayang. Hana depu kan saja. Sudah pudar di generasi. Hiam hak basi hiam muncak syak pu. Sabah tu nya bukan jahil. Kuat apa sudah obah pu lon dayang. Kuat apa sudah obah. Nya saja ha. Nya hiam. Kuat apa sudah obah pu. Betul. Gacep yang sepit pinin. Rampago bahasa tanya Banda Aceh rampago. Menyawah ni pu jahil Aceh nya jak muhiam kau. Padahal nya dari zaman kena. Tapi pemahaman bahasa itu orang kita zaman dulu belum bisa intonasinya dengan bahasa yang baik. Begitu Ibunda ya. Jadi tugas kita sekarang revitalisasi ini menggali bagaimana caranya supaya hidup kembali. Jangan hilang, jangan pudar.
Dan lagi terima kasih juga untuk pertanyaan daripada akademisi. Apakah semapa itu memang orang yang sudah punya bakat yang pandai saja? Tidak, Bu. Maaf kita bilang, ibu sekarang tidak pernah tahu apa itu semapa. Tapi dengan ada keyakinan ibu ingin pandai bersemapa, ya, bersemapanya kadang-kadang ada dua persi. Nah yang lagi semapa bak jerat tu lagi jak uluang kita padek gok. Nya tak ini masa paji. Betul-betul. Nya bunda kan. Lonyak kalian semapa le, bak neknya. Lepu kalian semapa balik kunyeknya semapa aji bekah. Nya kan betul-betul. Lebih lagak lum putrang bahasa Aceh. Bisa ngerti bahasa Aceh semua kan? Umpama haji na demam. Banwa bunda pasti baca putih yang tok rumah milak sejuk demam. Umak oi kajak aju beradik mak. Kajak kalian semua apa banyak yang ziat. Nya lain semua apa yang. Bu. Jadi manga betul-betul arti semapa kita ini lain. Semapa itu menyapa. Lagi ada berhamuno. Maka ji seperti ibu bilang ni, kalau kita ada kemauan pasti ada jalan. Hah? Jadi tamuruno mangak tanya hudek bahagia. Menyayakin dalam tubuh roh uluan nanggo tanya terus dekat. Betul? Ya. Contoh ibunda berkiprah bukan hanya untuk Aceh Barat. Provinsi Aceh. Ibunda kita membawa nasional, internasional, go internasional. Membaca menjadi seorang master puisi. Nah, maka lagi ada berkamu menyebut tanya kamu pekat ubi hajat mungkin terus dah cita. Tapi menyebut hanamu pekat belekat hantar dah rasa. Kamu tahu kan? Tak sebut dalam belekat hantar dah rasa yang hanamu pekat. Tapi yang pekat bacut na manfaat dan kaedah haji dalam tubuh dah. Nah, jadi nama mungkin ibu yang untuk dari akademisi sudah bisa dimengertikan. Tidak hanya para yang sudah pandai saja, tidak. Belajar insya Allah. Umpama je hana cara bahasa Aceh. Lagi peserta tanya dia ikut sama pau. Waktu mari bahasa Aceh tidur. Tak pegah tulu kalau ini mai jauh. Hanya ikan tulu yang lagi pegah jadi tergantung bahasa, tapi kena ada kemauan. Makanya hari ini sungguh sangat bangga kita para peserta yang mengikuti semapa ini memang kemauan yang tinggi. Betul kan? Adik-adik yang sudah ikut sini hana yang jiut bahasa Aceh mandumo, na yang mulai bahasa Indonesia. Alhamdulillah lut apresiasi dah. Ya, keinginan tinggi. Terima kasih. Mana tepuk tangannya? Ya. Mungkin ada tambahan sama ibu ataupun wazan. Berarti kita beri kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita break sesaat karena juga azan asar ya sudah berkumandang. Kita break untuk azan sesaat dan kita akan mulai lanjutkan kembali setelah azan asar berkumandang. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, kami mohon untuk tetap di tempat karena sesi diskusi kita masih akan kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita hanya break azan asar saja sesaat. Kita akan masih lanjutkan sesi diskusi ini dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk break, mungkin hanya sekitar 5 menit saja. Seperti itu. Terima kasih.
Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan buka kembali sesi dialog budaya kita masih dalam kompetisi kreativitas Semapa, dialog budaya dan pementasan maestro dengan tema revitalisasi Semapa sebagai warisan budaya dan kearifan lokal Aceh untuk generasi mendatang. Sudah banyak sekali tadi materi diskusi kita, kemudian juga saran, masukan yang mungkin nantinya bisa kita jadikan rekomendasi kepada pemerintah Aceh Barat tentunya untuk bisa melestarikan Semapa ini kepada generasi muda Aceh. Kemudian mungkin setelah ini masih ada teman-teman Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan sesuatu, saran, masukan mungkin atau pertanyaan juga yang ingin didiskusikan, ingin ditanyakan kepada para narasumber kita. Kami persilahkan Bapak Ibu akademisi, kami persilahkan Ibu. Baik, silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cut Elis Wanita. Saya di sini perwakilan daripada pendidik, tentunya di tingkat sekolah menengah pertama, Bapak Ibu sekalian. Pertama, saya sangat tertarik dengan paparan dari Ibu Sri. Di sana beliau menyebutkan alangkah indahnya ya Bu, kalau ada kolaborasi antara teater, puisi dengan Semapa. Nah, kebetulan Ibu dalam hal ini saya pernah belajar sedikit tentang teater Ibu. Pada saat ini yang sudah saya lihat di Aceh Barat, terutama tentang teater. Nah, saya ingin tahu dulu terhadap para seniman yang ada di Aceh Barat, teater yang diperkenalkan secara utuh terhadap para adik-adik atau regenerasi yang ada di Aceh Barat itu jenisnya seperti apa? Karena yang saya saksikan pada saat miladnya Teku Umar atau syahidnya Teku Umar itu ada dubbing di dalam teater dan ada seperti musikal-musikal yang diisi di dalam teater sendiri. Nah, sebelumnya saya belajar basicnya teater, tidak ada yang namanya dubbing karena teater itu perlu power khusus dari si pemain sendiri. Nah, apabila teater disandingkan atau dikawinkan dengan puisi, dinamakan kalau tidak salah saya Bu, teatrikal puisi ya Bu Sri. Nah, kalau dia dikawinkan 3 itu sangat menarik, sehingga menjadilah 3 serangkai, dan ini akan butuh keterlibatan daripada si pakar teater, pakar puisi, dan pakar Semapa itu sendiri. Nah, kemudian yang menarik lagi, ketika kita menghubungkan digitalisasi dengan teater, dengan puisi, dengan Semapa di dunia pendidikan, luar biasa itu Bu, excitednya. Jangan sampai anak-anak Aceh Barat itu yang dikenal hanya velocity. Nah, coba sekarang sudah ada Bapak Kabid Kebudayaan sebagai penyambung lidah tentunya di Disdik. Sebelumnya Ibu Meli ada mengundang bagian Capdin Bu, karena pendidikan ada Bu ya, tapi hari ini tidak hadir ya. Bapak Masri tentunya di sini. Sebelum kita mengeksekusi namanya ekskul, alangkah eloknya kalau muatan lokal basicnya itu tanamkan dulu pembelajaran bahasa Aceh.
Karena tak mungkin kita adu skill kalau kita tidak ada basic dasar bahasa Aceh itu sendiri. Bahasa Aceh itu lebih rumit dari bahasa Inggris. Sebagai kata dasar red, rot, red. Nah itu. Jadi kembali lagi artikulasi, intonasi, dan pemaknaan. Nah jadi saya di sini sebagai guru tentunya sangat berharap muatan lokal memang sudah bagus, ada TIK, teknologi ilmu komputer Bapak. Ya, jadi coba dibudayakan kembali, hidupkan kembali pembelajaran mulok bahasa Aceh sebelum kita eksekusi semapa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas saran dan masukannya tentunya. Mungkin dari narasumber ada yang ingin ditanggapi, kami persilahkan. Ada mic. Oke baik, bismillah. Semoga benar dan tepat. Saya bukan latar belakang kesenian, baik itu sekolah maupun lain-lain. Tapi saya pernah belajar teater itu saat saya kuliah, itu teater nol. Nah, yang saya pahami dalam teater nol itu tidak ada dubbing, tidak ada. Ya teater pergelaran. Kita main di jalanan sebagai pengemis, ya sudah, lakon sebagai pengemis, tidak ada dubbing. Jadi mungkin saya juga belum pernah melihat, karena belum pernah terlibat dalam pergelaran Teku Umar seperti yang disebutkan tadi, di mana pergelaran teater tapi ada dubbingnya. Mungkin kalau saya namakan itu mungkin teater kontemporer. Karena memang ada teater tradisi, ada teater modern. Nah, seingat saya itu Garin Nugroho pernah membuat suatu pergelaran teater kontemporer, sah-sah saja. Cuman ya itu tadi, siapa di belakangnya. Terkadang pesan seni itu kan karena ada sponsor. Nah, jadi ya kita harus sesuai dengan sponsor. Gak bisa juga buat ya pakem teater harus begini, gak bisa. Karena apa? Sponsornya berkata A. Jadi kita harus menyesuaikan. Nah kalau misalkan tadi disebutkan puisi, kita kolaborasi dengan si Semapa tadi, sah-sah saja. Karena kan mengingat seperti yang saya sampaikan tadi bahwa usia revitalisasi itu di bawah 25 tahun. Gak mungkin di atas 25 tahun. Menyolage tanyo mat HP menteng kadang-kadang det yo. Menan kira-kira. Tapi kalau anak-anak yang usia 25 tahun ke bawah itu kalau nggak pegang HP aja rasanya nggak update status, lagi di sini keceret. Nah, kadang Bu, saya di mata kuliah kewirausahaan itu buat anak-anak wajib jual produk itu lewat platform TikTok. Karena jangan hanya scroll TikTok terus buat gini-gini konten-konten. Anfaedah. Jadi bagaimana mahasiswa memikirkan jual produk lewat konten TikTok metemengpeng carong lom. Nah, di situ bisa pakai semapa. Bisa. Kan sambil orang bercerita jual. Nyempa ubat salap lagak mengat. Nah, gitu-gitulah. Saya minder sedikit gitu ya. Nah, terus kemudian puisi, musikalisasi puisi berbeda dengan puisi multimedia. Ya. Kalau kita menjabarkan bahwa kalau puisi musikalisasi, misalkan saya pernah bawa puisi itu Mas Kirby. Dodaidi dodaidang selang blang pucot calon berjang raya bangsa sedang jatulung doda idang. Nah itu mungkin ya Bu ya, puisi yang disebut musikalisasi puisi. Jadi dia tidak menambah
tidak menambah kata-kata yang lain, tapi bagian puisi yang dimusikalisasi. Dan biasanya secara tradisional hanya pakai gitar tok, gitar tok. Nah, tetapi kalau misalkan dalam puisi multimedia itu bisa backsound. Nanti kita baca puisi kayak tadi Sajak Perang. Nah, videonya itu ya tentang perperangan. Nah, terus mungkin ada yang mainkan alat musik lagi. Dan kalau misalkan dikaitkan dengan digital, itu ada, karena hybrid tadi ya saya sebutkan, ada istilahnya seperti ada sentuhan dari langsung perform, langsung bisa kontak dengan si penonton. Nah, jadi mungkin sekira yang saya tangkap tadi begitu. Terima kasih, nanti ditambahkan sama maestro yang lain. Terima kasih Bu, ya sangat memukau dari pemaparan Ibu tadi, sungguh kita sangat gembira ya, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi, aspirasi. Jadi saya akan mencoba Ibu Cut ya. Jadi sepengetahuan saya, kalau Sumapa ini tidak bisa dikolaborasi dengan musik, ya Maha Guru ya, tidak bisa. Karena lagi ada pengamuno, dengar tatu Sumapa, dengar datanya pergi bantah peh apa iya topong gitar, tong. Assalamualaikum Tuhan bisan. Cuma hana pakai irama yo. Irama aja hana tabe lagi irama tanyo mencae, hana tabe lagi irama tanyo mengkayat. Menyena tanyo mengkayat, nyanjut. Assalamualaikum la tungku warahmatullah. Ya roh 12 jumala. Ya je dapat. Tapi Sumapa hana. Assalamualaikum po Tuhan bisan. Sabah rombongan kena terus dekat. Ho kamu dapat apa iya? Ho kamu dah mengahitan. Cek. Kan sampai lagi dapat bawa. Udah kan? Jadi hana bita tanya mengiringi dengan musik. Sumapa. Kalau nazamnya bisa. Nazam je dapat musik, ngan tuling je. Nya Pak Azhari kan? Tapi macam Sumapa lo rasa hana. Yang apa? Dan yang kedua, untuk kita sebelum Sumapa, nya memang laga. Perlu kita pelajari dulu bahasa daerah. Bahasa daerahnya ke yang payah kami guru bahasa daerah yang asli. Nya fotokopi le. Nanjailani tulisan jamuan mekiban tulisan Aceh. DJ kan? Nya kan? Nya mutaji le pegang meno. Lagi ada pegang mo? Bohmun. Mekiban tulisan bohmun ya. Cukup payah baca tulis. Katik bari hana sempurna. Nyebak terpegah haba cukup tak areh. Oh tayu tulis sang jih buta. Betul? Nyebak betul bunuh bahasa Aceh. Maka pakar-pakar bahasa Aceh inilah yang harus kita gali. Karena di sekolah tidak ada lagi. Mohon di sekolah inilah seperti Ibu Cut bilang, kenalkan bahasa Aceh dulu pada anak-anak kita supaya dia tahu bagaimana Sumapa dengan ejaan bahasa Aceh yang telah disempurnakan EYD-nya. Ya, begitu Bu Cut ya. Terima kasih Bu Cut atas pertanyaannya. Ya. Jadi kembali lagi ke jawaban saya tadi bahwa Sumapa itu kan terikat. Jadi nggak boleh kita ganggu-ganggu lah. Orang marah nanti. Karena itu udah memang kesepakatannya memang seperti itu sejak dulu kala. Jadi kalau kita ganggu-ganggu itu akan terguncang ya. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari Sumapa yang hubungannya dengan misalnya seni pertunjukan yang lain. Misalnya di Sumapa pasti adik-adik kita akan belajar soal intonasi, soal ritme, soal artikulasi. Yang kesemua elemen ini pasti kita gunakan di dalam bidang-bidang seni pertunjukan yang lain. Misalnya deklamasi, pembacaan puisi, monolog, teater dan sebagainya. Artinya apa? Kalau dia belajar Sumapa sejak awal, maka dia punya basic yang sangat bagus untuk seni pertunjukan. Apapun yang jenisnya ada banyak sekali, sebagaimana sudah dijelaskan oleh Kak Sri tadi. Kira-kira begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih para narasumber.
tadi kayaknya agak kurang ya penampilan dari Kak Sri atau dari Bu Sri ya. Kayaknya kita tuh aduh tanggung nih dikit lagi gitu ya. Sambung lagi dong maunya ya. Karena kita sangat menikmati tuh penampilan dari Ibu Sri yang aduh memukau sekali. Boleh tepuk tangan sekali untuk Ibu Sri dan juga tentunya seluruh narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini. Baik, semoga tadi apa jawaban dari para narasumber cukup bisa memberikan pencerahan untuk kita semua ya. Dan harapannya juga tadi memang yang sejak awal terus kita bicarakan adalah semoga Semapa terutama bahasa Aceh sebagai dasarnya hadir di sekolah-sekolah sebagai pendidikan bahasa untuk melestarikan bahasa Aceh, kemudian juga tentunya seni tutur Semapa ini hadir dalam generasi muda, hadir di generasi muda kita di Aceh, terutama Aceh Barat. Baik, selanjutnya adakah masih teman-teman sekalian yang ingin menyampaikan sesuatu, saran, masukan, pertanyaan, kami persilahkan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovial Christian Lase. Saya tinggal di Suwa Indrapuri. Kebetulan saya baru 1 bulan ada di Aceh Barat ini. Adapun dari pemaparan yang disampaikan oleh para pemateri, saya izin Bapak, Ibu, rekan-rekan untuk kemudian sedikit bertanya seraya saya memenggal beberapa hal yang saya tangkap dari materi hari ini. Adapun pertanyaan saya adalah, ketika tadi Ibu Sri Handayani menyampaikan di awal pembicaraannya menyoal epistemologi, bahwa berarti Semapa ini sebagai sebuah warisan budaya, dia harus sampai kepada sebuah pikiran yang nyata. Yang kemudian kita memahami itu sebagai warisan budaya, bukan hanya sebagai sebuah panggung euforia, seni di dalamnya. Walaupun memang Semapa itu adalah bagian daripada seni, tetapi kan kita harus sampai kepada apa sebetulnya hasil akhir yang ingin ditawarkan Semapa ini sebagai sebuah warisan budaya kepada kita. Adapun jikalau merujuk kepada penyampaian daripada Pak Masri ketika membicarakan mengenai revitalisasi, saya izin Pak untuk sedikit menerjemahkan menurut versi saya, bahwa revitalisasi ini adalah berbicara mengenai menghidupkan kembali, bahwa berarti ada satu bangunan yang kemudian telah runtuh atau kemudian menjadi puing-puing, lalu kita ingin mengonstruksi itu kembali. Berarti ada persoalan di sini, ada gap yang kemudian memutus Semapa ini, yang pada dasarnya adalah dia menyimpan fundamental daripada warisan budaya itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa sebetulnya persoalan ini yang kemudian dengan cara demikian apa yang mau kita tawarkan? Bapak tadi menyampaikan Pak Ayub ya, yang di sana menyampaikan bahwa Semapa ini adalah juga berbicara mengenai teknik public speaking. Di luar sana ada begitu banyak teknik public speaking, ada banyak hal-hal yang ditawarkan di dalam bagaimana kita bernarasi, berkomunikasi. Memang di dalam Semapa, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Pak Masri, bahwa Semapa ini ada tutur kata kesopanan dan lain-lain. Tetapi Semapa ini juga harus menjadi target pada anak-anak muda. Saya sedikit tadi menyimpulkan bahwa Semapa ini banyak sekali ditargetkan pada usia 25 tahun ke bawah, sebagaimana ditegaskan oleh Ibu Sri Handayani. Tetapi hari ini kita melihat ada banyak usia 25 tahun ke atas yang tentunya ini harus dipelihara kepada mereka. Maka kita harus sampai kepada apa yang sebetulnya kita pahami menyoal anak muda hari ini, sehingga Semapa ini bisa sampai kepada mereka, bukan hanya ada yang pada kita yang ada di tempat ini. Sebab jikalau kita mengadakan suatu uji statistik, jumlah kita yang ada di tempat ini sangat kecil sekali jikalau kita bandingkan dengan luasnya masyarakat Aceh di provinsi Aceh ini. Maka apa yang kemudian kita pahami mengenai anak muda 25 tahun ke atas untuk kita bisa mengomunikasikan bahwa Semapa ini bukan hanya sebatas ungkapan seni, tapi ungkapan budaya, tetapi juga itu menarik bagi kita.
Nah, ini kan menjadi persoalan bahwa kemudian kita memahami tutur kata itu ada banyak sekali saat ini yang jikalau kita berbicara lokalisasi budaya itu hanya sering terbatas pada ruang lingkup terkecil lokal, sedangkan kita berbicara mengenai kajian ini juga anak-anak muda akan bersentuhan pada wilayah yang bersifat nasional. Bagaimana kita dalam hal ini untuk menyikapi hal itu? Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita semua. Selamat. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa. Kami persilahkan narasumber untuk bisa memberikan tanggapan. Ya, saya coba jawab ya. Ya, mungkin tidak bisa mewakili juga, tapi kira-kira begini. Semapa ini kan warisan budaya. Ada banyaklah warisan budaya, baik yang sedang dicalonkan maupun yang sudah dicalonkan bertahun-tahun. Ya, tapi seperti yang kita ketahui ada banyak dari jenis warisan budaya ini ya tidak diapa-apain. Habis keluar sertifikat misalnya dari provinsi atau dari Jakarta, ya warisan budaya ini juga tidak berarti apa-apa. Tidak kita gerakkan, tidak kita transfer, tidak ada transfer knowledge di situ, tidak ada apa-apa. Ya artinya dia kembali tergantung kepada masyarakat pendukungnya. Begitu masyarakat itu misalnya tidak melakukan lagi pewarisan, maka barang-barang seperti itu mati, dan itu sudah ada banyak sekali kasus ya. Makanya dalam hal ini saya pikir tanggung jawab terbesar sebenarnya bukan pada komunitas, bukan pada individu, bukan pada orang per orang. Tanggung jawab terbesar adalah pada negara. Negara dalam hal ini siapa? Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Lebih fokus lagi kepada institusi Cik Masri, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Karena merekalah yang memegang mandat ini, yang memegang amanah ini. Kita kan diurus oleh mereka, kita kan dilayani oleh mereka sebagai warga. Itu kalau di dalam sistem demokrasi seperti di Indonesia lah ya. Artinya hal-hal seperti ini, identitas kita, sesuatu yang dekat dengan kita, walaupun misalnya tidak banyak, penduduk Aceh Barat misalnya sekitar 2 juta atau sekitar 1 juta, mereka punya sesuatu yang berharga dalam hidup mereka, salah satunya adalah semapa, yang itu dipraktekkan di dalam setiap acara penting, seperti siklus kehidupan misalnya seperti kawinan, seperti sunatan, seperti kematian, dan sebagainya. Nah ini yang kita minta pertanggungjawaban dari negara, dari pemerintah pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Tolong pemerintah kamu jaga ini sebentar. Kalau kamu nggak jaga, kami juga nggak bisa jaga. Karena kami nggak punya sumber daya. Mbak Sajan mana mungkin dia punya sumber daya segala macam. Saya mana mungkin punya sumber daya. Yang punya sumber daya siapa? Pemerintah kabupaten. Mereka punya bapeda yang melakukan perencanaan, punya institusi teknis yang akan melakukan segala sesuatu untuk supaya ini jangan punah, supaya ini bisa dikenal dengan cara-cara yang baru di kalangan generasi muda. Itu sederhana sekali sebenarnya, dan itu dipraktekkan di seluruh dunia. Dari Jawa Tengah, dari Papua, Nusa Tenggara, Takengon, harusnya Aceh Barat juga melakukan hal yang sama. Sekarang kita kembalikan lagi kepada warga Aceh Barat. Coba periksa berapa banyak warisan budaya kita yang sudah disertifikasi, yang sudah diakui, tapi kita sia-siakan. Apa pengertian disia-siakan? Ya kita tidak mengurus lagi, kita kembalikan lagi kepada warga. Begitu warga itu enggak mendukung lagi, contoh kayak ada lupa di Waila misalnya, ya udah enggak ada, itu kehilangan terbesar kita. Memori kita, pengetahuan kita, segala macam itu hilang di situ. Besok enggak bisa kita buat lagi itu. Kita bayar besok, bertahun-tahun kita praktek enggak bisa kita buat lagi. Contoh, banyak rumah adat, banyak balai-balai bersejarah di PD itu hilang dan kita nggak bisa buat lagi. Arsitekturnya, segala macam, teknik pertukangannya nggak bisa kita buat lagi. Kalau misalnya enggak kita jaga sampai sekarang. Dan itu bukan tanggung jawab individu, itu tanggung jawab negara. Dalam hal ini pemerintah kota masing-masing. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak, siapa tadi? Pak Pristia ya. Saya akan mencoba menjawab Pak. Seniman itu sebagai warisan budaya, semapa itu sebagai warisan budaya. Hasil akhir menghidup kembali semapa itu bagaimana, apa sebetulnya, kan gitu, sampai kemana. Dan seperti sekarang ini apakah terbatas untuk umur 25 tahun saja, kan gitu? Tidak. Semapa itu bisa saja bervariasi.
Umur mulai dari dasar pun kita sudah mendidik, dan hasil akhirnya Sumapa ini dia mempunyai arti dan makna, dan tidak tergantung Aceh saja. Aceh, Indonesia misalnya, orang Jawa mau Sumapa tapi dengan bahasa dia, bisa dia pakai, kan gitu. Sumapa itu tidak hanya terikat dengan bahasa Aceh, tapi dia mengerti, dia mau membuat Sumapa itu dengan pola tidak lari daripada kriteria yang telah tertentu, ya Pak Azhar ya. Karena sama juga seperti kita ikuti Saman Gayo. Saman Gayo disuruh ikut sama orang Aceh Barat. Orang Aceh Barat nggak pandai bahasa Gayo Pak. Bagaimana kita ikut? Tapi kalau dibebaskan boleh pakai Saman Gayo, irama Gayo, tapi bahasa Aceh Barat, insya Allah bisa kita bawa. Begitu juga Sumapa ini. Tidak hanya umur 25 tahun, tapi mulai dari anak-anak pun bisa kita didik menjadi penerus Sumapa ini nanti. Walaupun seperti orang Sunda, kalau Sunda berbalas pantun dalam bahasanya, ya Pak ya. Misalnya ada orang pesta kawin kan berbalas pantun orang Sunda. Jadi hampir sama dengan Sumapa ini, karena mereka itu berpantun juga. Kita pun Sumapa ini ada juga pantunnya. Jadi cara dan tekniknya kita itu satu. Dan maksudnya ini Sumapa ini jangan hilang, bagaimana? Itulah dari dasar ini kita perkenalkan kepada regenerasi dan anak-anak mewariskan. Dalam Sumapa itu jangan sampai menyimpang istilahnya dalam berbahasa, dalam pemaparan menjadi sakit hati dari pihak sebelah, memojokkan misalnya. Dalam Sumapa tidak ada kesepakatan. Contoh kita mendidik anak-anak ini dari SD, Sumapa gini, karena dasar kita didik pertama ini dengan tidak ada bahasa tutur kata yang sopan, nanti dia setelah besar memakai dengan cara dia bersumapa. Kami dulu nggak ada dibilang sama guru kami harus sopan santun lah, gini gitu, ya kan? Di kipas saja, bukan lagi kipas angin. Jadi ruangan berangin dia pakai. Kalau kipas kan terbatas, begitulah ibaratnya Pak. Jadi kalau ada pemahaman modal dasar dia kita berikan dengan pertama itu, nak Sumapa itu ada tutur bahasa yang sopan, ada kriteria tertentu. Bahasa boleh saja, misalnya bahasa Jawa pakailah dengan cara bahasa Jawa Sumapa, bahasa Thailand pakai bahasa Thailand dengan cara Sumapa. Yang penting tidak lari daripada ketentuan yang telah ditetapkan. Karena Sumapa ini memang Aceh yang punya dari zaman dulu. Sama seperti kita tarian Saman sekarang Pak. Kenapa di Jakarta Amerika belajar Saman Rapai? Karena mereka ingin tahu, tapi mereka bisa saja memakai dengan bahasa mereka, tapi gerakannya tetap gerakan kita. Tekniknya yang dia pakai tetap teknik kita orang Aceh. Misalnya pukul tangan, kenapa nggak dibilang apa tuh? Tapi musiknya tidak lari daripada tidak menyumbang dengan gerakan tangan yang dia mainkan. Itu. Boleh saja dia pakai apa saja, tapi tidak sumbang dalam pukulannya, dalam apa saja tidak sumbang. Makanya seni itu indah, ya, seni tutur, seni rupa, macam-macam seni. Inilah yang perlu kita pelihara dan kita lestarikan. Dengan adanya revitalisasi hari ini bisa kita menggali kembali, memproses kembali dan menjaga supaya anak-anak mulai dari dasar sampai dewasa. Jangan lagi yang tua-tua tampil di pesta Pak. Kadang-kadang Sumapa ini jam hampir waktu zuhur di situ Sumapa. Kalau sempat yang tua-tua nggak sanggup berdiri, pingsan di situ, ya kan? Kenapa? Udah pingsan lama kali Sumapa. Padahal memang jatah pingsan dia tadi tuh. Kayaknya gimana lagi? Begitu Pak sepengetahuan saya. Terima kasih Pak. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Baik, terima kasih para narasumber atas jawabannya yang telah disampaikan tadi, tentunya tanggapannya. Dan ini juga menjadi sesi akhir dari dialog budaya kita hari ini. Namun sebelum kita akhiri sesi dialog budaya ini, mari kita dengarkan terlebih dahulu closing statement dari Cek Mediahus selaku Maestro Sumapa yang telah hadir di tengah-tengah kita. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehormatan saya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kabid Kebudayaan Pak Masri, kemudian
rekan-rekan saya dari Basajan, ini yang penting, dan ibunda saya juga kan, Ibu Rosni. Kami tahun 2016 ya Bu ya, di PKA 6 kami mendapat anugerah budaya. Kemudian Ibu Yanimar, Ibu Sri, Pak Azradi, ini teman kami, dan juga yang punya ini adik Alfa. Ini kan kita kesimpulan, kita mengambil kesimpulan Sumapa adalah sebuah seni tradisi tutur pertunjukan. Bukan hanya di tempat perkawinan, karena perkawinan ini sering dilakukan. Kemudian ini ada dua hal, seni tutur lisan dan tulisan. Seperti adik-adik tadi kan sudah menulis, kita suruh. Ini dua hal. Dan Sumapa ini sebagai contoh sebuah tradisi dari sejak abad 14 sudah ada. Sampai sekarang jadi problem, masalah, berbagai macam dampak. Tapi kita contohkan sekarang di KM Kopi Kota Padang Melabu. Di situ ada bunga. Kenapa bagus bunga? Tentu KM Kopi itu mengurus, menyiram. Situ ada mangga. Kenapa ada buahnya? Menyiram. Beginilah tradisi Sumapa sekarang. Saya tidak menafikan di Aceh ada undang-undang khusus dalam mengurus tentang hal adat. Iya, kalau di dunia pendidikan seperti Ibu bilang ya, kita berikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Itu melalui pemerintah. Tetapi dalam kanun dan pemerintahan Aceh ini ada yang istimewa mengurus adat, yaitu MAA, Majelis Adat. Sekarang kita tanya, MA-nya di mana? Kan? Apa pot-pot berhutuk mentang, titik bulan, itu kan. Kemudian kita ambil kesimpulan sekarang, ada sebuah pantun Aceh. Pantun ini dan Narid Maja ini diutarakan waktu Ikrar Lamtih oleh penyair Aceh saat itu Abu Bakar Yaakob. Syairnya, Ikrar Lamtih itu sama dengan perjanjian kemarin antara GAM dan RI di Helsinki, tapi dulu di Lamtih. Jadi rupanya enggak bagus di Lamtih itu, jadi ke luar negeri kan. Ini sekarang lagi kemana? Ke Arab atau ke kubur, pokoknya begitulah Aceh dalam ombak ambingnya. Jadi musim timur dah mepukat, musim barat pula lada. Nyoka sari sapu pakat, lampuh jerat tak pegala. Kan hanya pegala lampuh jerat. Nah hukum bak ulama gala, nah hukum tubuh pegala iletia tubuh untuk itu filosofinya. Jadi kembali kepada Sumapa, menurut saya kita semua harus tahu ini sebuah seni tradisi yang hidup sendiri, kayak bak mantuk lautan, udip kedrau. Ini kan problem punakon, problem dari ibu, problem dari Syekh Ismail, pakon lagi yo. Harus tahu, seni di Aceh tidak ada badan sensor. Yang mengurus MA juga tidak melatih. Para majlis ulama dan Dinas Pendidikan Kebudayaan juga tidak ada apa yang khusus ini untuk ini, untuk ini. Maka wajar skenario film, skenario seperti ibu bilang tadi, apa puisi. Tapi ini ada inovasi baru Bu. Saya 2 hari ada aplikasi AI sudah saya buat lagu. Seperti ibu bilang berinovasi dengan dunia maya,
Saya 1 tahun YouTube, saya sudah ke YouTube. Ya, mungkin semua apa ini yang ada, anak buah saya yang mengupload ke YouTube, ada 5 akun kami ya. Ya, kalau ke TikTok misalnya mungkin ibu ini enggak ada wawasan. Jadi tiap malam ini anak-anak muda Aceh Barat, seluruh Aceh live di TikTok dengan syair-syair Aceh. Dengan ritma yang bagus, fakuk-fakuk yang bagus, tapi pemerintah tidak ada tanggapan apa-apa. Inilah seperti taman di depan kopi ini. Tidak ada yang mengurus. Maka wajar lagi benar kan? Yang anak-anak mio baru oleh pupu yui tulis. Pupu ngena yui dekat. Karena enggak ada orang yang membimbing. Ya lumom tu lam yang tayo ta putuk baje. Panai tim tu uji kon tu baje tu bah. Tapi coba. Yang problem ini semuanya butuh buat ngompakat. Di semua kita, saya kepada anak muda Basajan terima kasih. Pak Masri harus contoh. Jadi jangan buat ini besok tanggal berapa? Ini tanggal berapa? Ada MA kan? MA juga membuat seperti ini. Tapi orang nggak tahu semua. Nggak satu akun Instagram nggak tahu. Ini Basajan ada akun Instagram Semapa Official. Kemarin saya kirim linknya ke Malaysia, orang Malaysia baru tahu, orang-orang Aceh, udah ada festival Semapa, padahal dari tahun ke tahun udah ada, mereka enggak tahu. Inilah yang kalah sekarang. Ini anak-anak muda kalah sekarang semuanya. Juga ibu enggak tahu kan? Revitalisasi bahasa Aceh dibuat oleh Balai Bahasa dari Kementerian Bahasa di Jakarta. Mereka membuat 3 media untuk bahasa Aceh, Cagok bahasa Aceh, puisi bahasa Aceh, pidato bahasa Aceh, tembang tradisi. Saya maestro tembang tradisi bahasa Aceh semuanya. Melabuh kalah kemarin. Satu pun anak Melabuh enggak bisa nyanyi lagu jambo-jambo. Saya jurinya, menyanyinya jambo. Hai jambo, padahal lagu Melabuh. Ini problemnya, Bu. Ibu kan tadi dendam bahasa Aceh kan? Ya, ini ada lagi PD Birun nomor 1 kemarin, Aceh Barat nomor 2, Aceh Besar nomor 2, Aceh Barat nggak ada nomor. Ya. Jambo. Ya. Nanti ada sesonnya. Ini problem. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa seperti tadi. Kan, iya kan? Kemudian ibu semua bapak jangan ragu. Undang-undang Kanun Aceh nomor 11 tahun 2026 di pasal 221 pemerintah kabupaten kota ya melestarikan, mengembangkan, mempromosikan kepada dunia pendidikan adat dan seni budaya yang bersendikan syariat Islam. Pertanyaannya sudah puluhan tahun lahirnya kanun. Di mana? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari audiens kita ada yang ingin menanggapi sedikit? Boleh, silakan Ibu. Terima kasih sekali Bapak Media Host ya. Ini sedikit curhat tentang lomba yang diadakan oleh Lembaga Bahasa sendiri Pak. Kebetulan pada saat itu Kabid Budaya bukan Kanda Masri ya. Jadi sangat miris, kenapa kata jambo menjadi jambu? Itu kembali Pak, muatan lokal tidak ada bahasa Aceh di dunia pendidikan. 1. Yang kedua, Dinas Kebudayaan tidak melibatkan pakar-pakar seni
Sebenarnya di sini sudah ada wadah namanya Dewan Kesenian Aceh Barat. Tapi tidak pernah mereka mempersunting kami dalam hal ini. Kemudian kesannya maaf baca Pak, pat mekarat inan mitabagan. Sehingga yang dihadirkan yang terjadi itu ya seperti jambe-jambe tadi Pak. Nah, kemudian yang kedua, sangat miris Pak, saya kebetulan pembawa peserta. Ketika anak-anak kami ini sudah bersemangat dengan kostum yang luar biasa, Bapak tahu tingkat krisisnya Aceh Barat, maaf, anak kami bernyanyi, berlakon di gudang. Nah itu, sehingga yang awalnya anak-anak kami sudah semangat Teku Umar, semangat Cut Nyakdin, loyo Pak. Itu, jadi pada saat ini, pada momen ini, saya mewakili, kebetulan saya juga perwakilan Dewan Kesenian Aceh Barat. Tolong Bapak Kabid Budaya, persuntinglah Dewan Kesenian Aceh Barat, sehingga ke depan yang kita bawa itu bukan sekolah, tapi nama Kabupaten Aceh Barat itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang tepeh laju Kak ya. Hanapeh sampai lepeh di depan terus ya. Iya, mumpung lagi ada waktunya tatap muka, langsung disampaikan kritik dan saran, masukan, unek-unek, curhat semuanya disampaikan ya. Nggak ada peh sampeng lagi Bapak Ibu ya. Iya, luar biasa sekali. Ini tentunya PR kita bersama, dan utamanya PR dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga dalam hal ini dilimpahkan hari ini, dan kita sampaikan semuanya tumpah ruah kepada Pak Masri untuk bisa mungkin menyampaikan, kemudian membuat program-program seperti yang sudah kita bahas hari ini, melahirkan program-program untuk pelestarian bahasa Aceh kepada generasi muda, kemudian juga tentunya untuk bisa melestarikan juga semapa di lingkungan generasi anak-anak muda di Aceh Barat. Sebenarnya masih banyak ya Bapak Ibu yang ingin mungkin disambar lagi gitu ya, pengen keluar lagi unek-unek yang lain. Tadi kayaknya masih formal-formal aja di awal, tapi terakhir mulai keluar nih gara-gara Aceh Media House nih. Gimana? Takut mutasi, takut banget. Aduh, bahaya ya. Aduh, baik ya. Ya intinya ini kita semua berkumpul di sini untuk kemaslahatan bersama, untuk kebaikan bersama. Kita mencari solusi bersama agar bahasa Aceh dapat terlestarikan dengan baik, terutama seni budaya tutur bahasa Aceh ini, tutur semapa ya, bisa dilestarikan untuk anak-anak muda Aceh Barat khususnya. Terima kasih kepada narasumber kami Ibu Sri Handayani, kemudian juga Bapak Masri, kemudian Ibu Yanimar, Bapak Ayub, kemudian juga C Media House telah hadir dan berdiskusi bersama kita semua. Semoga apa yang sudah kita diskusikan hari ini memberikan manfaat dan tentunya melahirkan rekomendasi program-program untuk kemudian bisa dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian izin untuk kita memberikan sertifikat kepada narasumber karena telah berhadir sebagai penghargaan juga dari panitia untuk para narasumber. Kami mohon kesediaan Kepala Dinas Kebudayaan dalam hari ini diwakili oleh Bapak Masri untuk bisa menerima sertifikat. Kami mohon kesediaan juga dari Bapak Nurul Fahmi untuk bisa memberikan sertifikat penghargaan kepada Kepala Dinas Kebudayaan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Masri. Kami persilahkan Bapak di bagian depan panggung. Sertifikat penghargaan ini diserahkan oleh Bapak Nurul Fahmi selaku penanggung jawab program. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat.
Selanjutnya kami mengundang Bapak Saiful Amri selaku Ketua Panitia Pelaksana untuk bisa memberikan sertifikat penghargaan kepada Ibu Sri Handayani. Kami persilakan Bapak dan Ibu. Baik, kami persilakan tim media untuk mendokumentasikan momen ini. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Ibu. Kami persilakan kembali ke tempat. Selanjutnya kami mengundang Ibu Melian selaku panitia pelaksana untuk bisa memberikan sertifikat penghargaan kepada Ibu Yanimar. Kami persilakan Ibu. Baik, tentunya seluruh peserta dan hadirin sekalian jangan beranjak dulu karena setelah ini kita akan menyaksikan pementasan Semapa oleh Cek Media Hus dan Yunis Fahendra dan nantinya akan dilanjutkan dengan pengumuman pemenang kompetisi Semapa. Kita saksikan bersama saat ini penyerahan sertifikat penghargaan kepada Ibu Yanimar yang diserahkan oleh Ibu Melian selaku panitia pelaksana. Baik, terima kasih Ibu. Kami persilakan kembali ke tempat. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Ismail Arafah selaku panitia pelaksana untuk mohon memberikan sertifikat penghargaan kepada Bapak Azhari Ayub. Kami persilahkan. Luar biasa, terima kasih Pak Azhari Ayub atas waktunya. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, inilah akhir dari sesi dialog budaya kita hari ini dengan tema revitalisasi Semapa sebagai warisan budaya dan kearifan lokal Aceh untuk generasi mendatang. Terima kasih sekali lagi para narasumber yang telah meluangkan waktunya, pikirannya, kemudian juga tentunya waktunya hari ini untuk bisa bergabung bersama kita. Kami persilakan untuk kembali ke tempat Bapak Ibu sekalian, karena tentunya setelah ini kita akan melanjutkan dengan sesi pementasan Semapa yang nantinya akan kita saksikan ditampilkan oleh atau ditampilkan oleh Cek Media Hus tentunya bersama dengan Yunis Fahendra, budayawan muda Aceh Barat. Beliau adalah lulusan dari Ilmu Komunikasi Universitas Teku Umar, juara 1 Festival Hikayat Aceh 2025 yang dilaksanakan di RRI Banda Aceh. Kemudian juga menjuarai sebagai juara 2 lomba hikayat dalam pergelaran Pekan Kebudayaan Aceh ke-8 tahun 2023. Luar biasa sekali. Kita akan saksikan sesaat lagi teman-teman sekalian. Ada foto lagi enggak ya? Ada foto lagi enggak? Baik, sembari kita menunggu Bapak Ibu sekalian berbagai persiapan dari Cek Media Hus dan juga Yunis Fahendra, ini nggak kaleng-kaleng ya, nggak kaleng-kaleng nih. Ini langsung kita menyaksikan adegan, ya, adegan antara
antara rombongan Linto dan Darabaro yang nanti akan saling semapa di atas panggung. Nah ya, luar biasa sekali, kita masih menunggu persiapan dari Cek Media dan tim dan juga Yunis beserta dengan timnya. Tapi saya ingin sambil menunggu ya persiapan dari tim Linto dan Darabaro ini, saya mau tanya-tanya juga nih sambil ngobrol-ngobrol juga dengan audiens kita di sini, dengan para peserta yang hadir dalam kegiatan semapa kita yang sudah berlangsung dari pagi ya. Kita tadi sudah melaksanakan kompetisi semapa diikuti oleh 16 peserta, baik itu dari pelajar, kemudian juga mahasiswa dan juga umum ya yang ikut sebagai peserta tadi pagi. Luar biasa sekali, keren-keren, sampai juri juga mungkin bingung. Ya, udah mulai cek-cek nih. Kemudian juga barusan kita melaksanakan diskusi budaya. Diskusi budaya ya, yang alot sekali diskusinya. Seru sekali dan semoga tadi dari diskusi tadi sudah bisa menghasilkan yang kita harapkan, program-program kemudian juga rekomendasi-rekomendasi untuk pemerintah Aceh Barat tentunya untuk bisa berkolaborasi dengan para seniman lokal Aceh, dengan para dewan kesenian Aceh Barat untuk memakmurkan kembali bahasa Aceh dan juga tentunya semapa ini sendiri. Masih persiapan ya Cek? Bawa kue lagi, luar biasa. Yang bagus lah Cek, yang ini mungkin gitu yang cantik sedikit. Ini boleh yang cantik sedikit, belaga bacut. Oke, di sebelah sana masih persiapan nih ya. Nah ini untuk para peserta, dari para peserta yang mungkin butuh sertifikat ya, bisa scan di sini ya, bisa langsung scan di sini. Atau bisa nanti minta kepada pihak panitia untuk mendapatkan link sertifikat dari dialog ya, dialog budaya. Baik, jadi peserta dialog budaya yang ingin sertifikatnya bisa langsung di sini ya, scan di sini. Untuk teman-teman dari mungkin yang ikutan online juga mau ya, langsung ke sini atau juga bisa langsung hubungin pihak panitia untuk mendapatkan sertifikatnya. Baik, ini ada Darabaronya nggak nih? Oh, Darabaro di dalam. Linto mana? Rombongan Linto. Yang toh rombongan Lintonya. Hoka Linto? Oh, bere. Linto ya. Baik. Mix satu lagi ya. Baik, ini nanti Yunis pakai mix saya aja. Ini audiensnya langsung belok ke sini ya. Best. Terbaik ya. Langsung, aduh. Luar biasa, langsung ada inisiatifnya sendiri, belokkan ke sini. Panggung-panggung pun udah nggak guna lagi di sebelah sana ya. Langsung. Oke. Kabereh udah ready. Oke. Baik, Bapak Ibu hadirin berbahagia, langsung saja kita saksikan bersama pementasan semapa yang dilakoni oleh Cek Media Hus bersama dengan juara 2 Lomba Hikayat pada Pekan Kebudayaan 8 2023, juara 1 Festival Hikayat Aceh 2025, dan juga tentunya lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Teguh Umar, Yunis Fahendra. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Cek Media Hus dan juga Yunis Fahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja ke Rabbi yang maha suci maha kuasa. Betul. Selawat salam kepada Nabi Rasul Ilahi yang tat mulia. Hormat kamu wahai abi Linto yang dari ngono rombongan uronyoka kamu yakba. Yang pat kecil na tengku imum anak muda na kalang kon cukup tatari. Yang pat kaum umi ibu PKK. Oleh karenanya ubena janji. Wahai akhi masa bapaha. Adat istiadat got tatanya peduli.
Urahnya ka resmi lintu kamo jakba. Betul. Dema otetro kuda padang garang hanahi. Ya. Pakon kamo nuhenti bak jalan hana aspa. Oleh karenanya pujud kamu permisi. Betul. Mutamong laju bak cut putri nyok lintu kamu geduk-geduk hati lam dada. Di leun rumah nanti bak mamplam. Betul. Kamu kalon hairakan boh jih ubud lagoina. Ya. Dalam laju nepersilakan. Atau ada pertanyaan biar saya jawab dengan seksama. Betul. Lun jawab salam Tuan Bisan. Waalaikumsalam. Uranya rejang salam kakanda. Betul. Puja ke Allah dilai nikmat bak Tuhan. Ya. Yang pujud alam langit ngan dunia. Betul. Selawat salam ke Muhammadan. Panghulai alam Rasul Anbiya. Betul. Nibak uranya Tuan Bisan. Hati ka senang kamu syehdara dumna. Betul. Nyompaknya tengkui mumpih lemah tak pandang. Gap tan. Wate tak utrang memang gagah perkasa. Ya. Serta siga dengan ibu PKK bila mah tak utrang. Orangnya timang Tuan Bisan siap kamu bahar. Betul. Tapi anak bacut Tuan Bisan. Di Kuta Padang, gampung kamonyo memang adat cit keng lagoina. Adat dengan kanun serta resam. Ya. Bandung atranyan hanjut tak tukar. Ya. Ai pasangan lintu, wo bak mak tuan. Kon hanjut menan-menan temang lam kamar. Betul. Maka orangnya Tuan Bisan. Ivan? Nabi pertanyaan dari kamu. Ni jawab segera. Reduk menggantung Tuan Bisan tengah cat urau. Ya. Alamat nangro di Iraya. Betul. Lintu yang geba memang ganteng han bago. Ngan kilat gigo menteng je taluh muka. Poek bau lindu, poek bau. Tapi nak salah bacut Tuan Bisan ni bak uranyo. Pekan lintunya kupiah Aceh medisuk hana. Pekan kupiah hitam yang debah kena. Nyo. Alang han bago Tuan Bisan oda punyata. Menanti ku kalen na duha ledro. Gejak terus kena buno Bandung rombongan tuhangan muda. Na gebaidang pilagak han bago. Lu thai pai. Metalo luar biasa. Nyo. Awate di beut buno memang sedehan bago. Pakan. Aku ngin kero buno wak sang cik pui lagona. Lupa kaso Tuan Bisan dalamnya. Kadang cik sipion moto atau upload aku. Ana. Kabe. Ka. Kota melabuh kukuh hanaban. Betul. Nyo kota pahlawan megah tuku uma. Nyo. Menyo nu tanyong ku tungku lintu suai pakaian. Nyo len jawab rijang wahai saudara. Betul. Memang di kampung kamu je nu tanyong bak kecil imum tengku sajan. Betul. Uronyo bang ramai tat urung mengkawin tutah ibu PKK. Nyang kupuyah beketup nyang na rincung uronyan. Kai pakai le tutuman ya indak lintu wajah udara. Asal nak alasan kaju. Dah lintu kamu ka kupuyah hitam. Ale pakai pakiban kamu lagi nyok beraya. Cuma nu tanyong baju tu masalah atau hidang. Betul. Nyo jawab rijang wahai saudara. Nyo. Suwak timah kampung di kamu. Nyo. Sideh hai ada le engkut raya. Betul. Munyo masalah atso idang nyo gekun punuo. Betul. Sep tat atso kena kamu ba. Nyo. Memang je idang ong gutuun ko muno-muno. Sang-sang hai ada mu atso hana. Tapi ne periksa untuk dalam untuk hai betul kamu. Na gebuh atso anak kunci kerja inapa. Lah ini baknyan bek niat tanyong wahai ada. Lengkap kena kamu ba. Betul. Batai di pantai, batai di gunung. Lepas mu kunong giok dan lena. Betul. Kamu ngon uragam dan uru inong. Kunuk tamong laju butigra. Nyo tak panjang drone tu manyong. Kamu ngau inong kudih minyak kita. Baik sabar Tuan Bisan, sabar. Ai tanya adat tak pekeng Okey. Takoh ibu gele Tuan Bisan manyum ke umpang. Takoh ibu belang layar ketika. Betul. Wate ge jawab buno masalah yang pertanyaan. Ngana so hidang pi luar biasa. Kabe deh. Tapi Nabi tu Tuan Bisan. Berat lom. Hanya pertanyaan memang adat luar biasa.
Nyo Tengku Linto yang geba kena. Pu pekerjaan. Serta rejang tuan bisan putra agama. Puji ibaca nyan ayat Quran. Ku takai urang malam awak weng-weng cip Cina. Nyan kamu menyelagi nyan Tengku Linto geba urangnyo rejang. Nyan darah baru yang lagak rupawan lain memitah. Menan. Di sama tiga. Kan gurah hanaban. Betul. Urojeh jalan ke deh rot tua daya. Yo. Jinon lon jawab laju berijang. Linto yang tampan kon lagi Sultan Iskandar muda. Aku peti. Ne tanyong linto pe pekerjaan. Betul. Linto kamu habisan na kerja sekolah. On dia tamat SMA dan bak sekolah man di Kota Padang. Betul. On yang lanjutkan bak USK. On na kerja buat ke Darussalam. On diganya nan cik guru agama. Betul. Lain ni baknya kan lengkap akhirakan. Na katanya orang yang bak kantor KUA kayo. Han pateh lagi lempu ka. Nyolo nyu baca bismillah tiga bak lintu muda. Bismillahirrahmanirrahim. Aku peti. Kan mati. Kan cukup dapat teh. Imum terawih na pre belum patah ya. Munyo kamunan kan kajut ndamong. Kamu agam inong sudi lagoina. Betul. Adat istiadat kan kalian itu manyong. Kan terimong laju butigra. Megah le pade tuan bisan di Aceh Barat. Megah le kulat di Aceh Jaya. Nyo nasi pete tuan bisan. Yang pertanyaan cukup tak hebat. Pakan je telat tuan bisan kena ke teka. Janji posiploh yang Tengku Linto kena ke intat. Baksang nyo ka telat nyo sangka lewat asa. Boh yompak tekalan mentang gule pae. Gule mentang ka basi kuah kamu kulat. Boh pandai nak mangat cuba nak kira. Padahal nak HP mesabo-sabo yang gemat. Ai pu salah padahal si at ni kirim haba. Sebab darah baru kamonyo memang cukup gundah hatat. Di pre-pre hai sahabat Pak Tengku Linto pajahan ni teka. Cuba ke jauh tuan bisan pakon je telat. Guna menghambat bak jalan raya. Burung elang terbangnya tinggi. Betul. Burung merpati terbang berdua. Ya. Memang zaman sekarang zaman teknologi. Ya. Soal informasi harus kita ada. Betul. Tetapi harus tahu wahai bisan yang cukup dari. Betul. Buno kalun WA Tengku Ali mu jawab hana. Pelom di Tengku getanya leweknya yang gaduh bak warung kopi. Gaduh putar-putar wifi kalon-kalon bermacam sosial media. Oleh karenanya lon bel kecil laju ngon Tengku Waki. Orang sekretaris harabi di kampung Penem deh ke kerja. Rupanya diganyan pina kerja bak batajan acara temapa pada hari ini. Betul. Makanya bacut terhenti telat kamu teka. Betul. Kru semangat rahmat mekato. Adat lam nanggro katanya jaga. Memang masalah telat kon alatan kamu. Wahai ado jika menan rupa buat intak lintu jamun uronyo. Kan kamunan bago wahai saudara. Betul. Kerja urung na dari wela na dari alubili guteka kena. Ngontiro mas noto deh dari Jawa. Karena Tengku Linto saudara kamu nangang bangguo dari Swedia. Mat transit di bandara Sultan Iskandar muda trip dan amagau. Oleh naci ngon Linto kamu kagadoh bak beko pak negara ya. Oleh karenanya wahai rakan rao nyo putamong jino la julang kama nyo tat panjang tu manyong bak pojak dayak wo. Kakak sabar Tengku Linto sabar tuan bisan. Kota Melabuh tuan bisan indah sekali. Kota Brastagi memang Sumatera Utara. Betul. Karena tadi tuan bisan bahasa Indoni. Ai malu sekali kalau kita tidak menjawabnya. Tapi dilihat tuan bisan di hari ini seperti kami sudah bahagia. Ini rombongan Tengku Linto dari Suak Timah tiba kemari. Memang berlapang hati kami terima. Betul. Di langit manyang tuan bisan bintang musaho. Tengah cat uro mata uro memang citrang lagoina. Pintu terkunci labang bak jaro. Ni bak uronyo jadi helon buka. Sebab adat dengan istiadat dalam dunianyo. Bagat tahiro tuan bisan sampo antuha. Betul. Bek gadah adat menghat dudo. Malay agetanyo nyo anak bangsa. Betul. Terima kasih tuan bisan rombongan jino. Yang katruh kena ret sama tiga. Ngan lapang hati ban Bandung kamu. Ni bak uranyo pintu membuka. Alhamdulillah
jawab ka tampo. Betul. Ni ba uranyo kamu nu terimong cika. Betul. Dema ba ake haba mu tanyong di kamu. Ya. Nyong mat panyonyo judo ku kana. Munyo hana judo na ba ku tanyo. Wahai rakan ro cukup do nyong darah-darah. Yan oleh karenanya kajut ku eno. Campun nu jawab tiga atau ka tapu mada. Nyo punya anak terjauh Malay bang. Oh kan? Malay ya. Jak Banda Aceh tuan bisa Gunung Paro. Nyejak merubo tumbuh unagan raya. Sampai ke tanyang yang mat payungnya. Pukana putro atau wahana. Nyo long puturi tuan bisa ni bak uranyo. Lagak tak putro lagi Yusnia. Urang kop dari ngan kilat gigo. Memang otanging putro luar biasa. Memang kop muda otanging yang mat payungnya. Tetapi punya putro luar biasa. Betul. Otanging idong pi mancung han bago. Ya awak kamu memang jit tatok rusak. Maka aku pegah tuan bisa ide dengan ino. Nyo menyang kamu beta musenda. Alhamdulillah munyo kamunan. Kasih harakan lagi nyo haba. Betul. Dan nyo ucapkan selamat kedih bak Tuhan. Doa tip-tip yang semoga awaknya bersamawa. Amin. Nu terimong lintu laju ngarejang tukar bati ucubang laju ngon tigra. Etno mentong dari lon tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajut nyo kabi kan? Tamong langkama lintu. Luar biasa. Terima kasih C Media dan juga Yunis. Bertepuk tangannya sekali lagi untuk C Media Hus dan juga Yunis Wahendra. Wah, Masya Allah ya. Luar biasa, keren sekali. Saya mau ngobrol. Aduh, panjang sekali tadi ya dan sepertinya tanpa teks. Yunis boleh ngobrol nggak dikit? Oke. Oke, boleh Cik. Kita mungkin di depan boleh nggak Cik? Ya. Jadi tadi itu terskrip latihan, ada latihannya atau spontanitas? Kalau yang tadi ini lebih ke spontanitas. Luar biasa ya, semuanya spontanitas, skill ya. Betul-betul skill ya Yunis ya. Terbaik, memang juara 1 Hikayat Aceh nih ya. Di Banda Aceh, seprovinsi Aceh, luar biasa. C Media gimana tadi setelah berkolaborasi dengan Yunis? Gimana Cek menilai ini, oh ini skillnya udah di sini nih gitu Cek. Kiban Cek? Iya, jadi kalau menurut saya inilah yang penting anak-anak muda sekarang khususnya Aceh Barat ada perkembangan ya. Seperti 2 hari ini saya melihat kalau Yunis ini memang kalau saya ada semapa ke sini nggak usah bawa kawan lagi dari Banda Aceh. Nggak perlu hadir lagi Cek ya. Dan seperti Ibu bilang tadi, jadi kita harus jangan terikat dengan bahasa-bahasa dulu. Apalagi kalau sekarang tentang komunikasi kan. Ya. Jadi ini penting anak-anak muda yang produktif dan kreatif, inovatif. Baik, terima kasih C Media, terima kasih juga Yunis Wahendra. Kami persilakan kembali ke tempat. Bertepuk tangannya sekali lagi untuk Yunis dan juga C Media Hus untuk pementasan semapa yang begitu luar biasa tadi kita saksikan bersama. Dan tentunya kita masih akan lanjutkan dengan penyerahan hadiah. Pengumuman dulu ya, sebelum penyerahan hadiah. Kita akan umumkan siapa yang akan menjadi pemenang dari kompetisi semapa yang kita laksanakan hari ini. Saya izin ke atas panggung terlebih dahulu dan tentunya saya langsung saja mengundang pihak panitia untuk bisa memberikan hasil penilaian dewan juri, hasil keputusan dewan juri untuk pemenang kompetisi semapa di hari ini. Kami mohon kesediaan dewan juri atau panitia untuk bisa memberikan hasil dari keputusan dewan juri untuk pemenang juara 1, 2, dan 3. Baik, sebagai informasi juga kepada seluruh audiens, teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, bahwa ya, ini dia sudah saya terima hasil dari dewan juri, masih tersegel, ya, masih tersegel. Dan tentunya hasil dari dewan juri tidak dapat diganggu gugat, bersifat mutlak tentunya.
izin saya membuka terlebih dahulu amplop yang baru saja saya terima dari pihak panitia. Amplopnya harus dirobek karena memang masih tersegel. Baik, izin saya bacakan. Bapak Ibu sekalian, hasil keputusan dari Dewan Juri pada hari ini tanggal 17 bulan Mei tahun 2026 bertempat di KM KUPI telah kita laksanakan bersama kompetisi final kreativitas Semapa yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan program pelatihan dan kompetisi kreativitas Semapa. Berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri terhadap seluruh peserta dengan memperhatikan aspek penilaian yang meliputi kreativitas narasi, struktur cerita, teknik bertutur, penguasaan panggung, nilai budaya, maka Dewan Juri memutuskan dan menetapkan pemenang sebagai berikut. Juara 3 kompetisi Semapa dengan perolehan nilai 72,3 diraih oleh peserta yang mendapatkan tema pelestarian budaya lokal. Selamat kepada Cut Anda Sylvia Nanda. Selanjutnya untuk juara kedua dengan perolehan nilai 73 diraih oleh peserta yang mendapatkan tema narasi nilai kebersamaan Meseraya. Selamat kepada Putri Misi Naldila. Dan tentunya untuk juara pertama dalam kompetisi Semapa kita hari ini dengan perolehan nilai 75,3 diraih oleh peserta dengan tema narasi tentang nilai kebersamaan Meseraya juga diraih oleh Faisal. Kami ucapkan kepada ketiga peserta, kami mohon untuk bergabung di atas panggung untuk menerima hadiah. Kami mohon sekali lagi untuk bisa bergabung di atas panggung kepada Cut Anda Sylvia Nanda, Putri Misi Naldila dan juga Faisal untuk bergabung di atas panggung menerima hadiah. Inilah dia para pemenang kita, kami mohon untuk bisa bergabung di atas panggung. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Dimulai dari juara 3 terlebih dahulu, juara 2 dan juga juara 1. Cut Anda Sylvia Nanda, kemudian juga Putri Misi Naldila dan juga Faisal. Boleh kita kenalan dulu, Cut Anda dari kampus mana atau dari sekolah mana? Saya dari Universitas Tuku Umar. Universitas Tuku Umar, tepuk tangan dulu dong. Jurusan prodi? Saya jurusan Ilmu Komunikasi. Ilmu Komunikasi, tepuk tangan dulu dong. Oke, juniornya Yunis ya. Bentar lagi nih bisa digembleng nih ya buat jadi penerus Semapa. Iya. Baik, selanjutnya untuk Putri Misi Naldila dari kampus mana atau sekolah mana? Kampus STIN Tengku di Rundeng. STIN Tengku di Rundeng, tepuk tangan dulu dong untuk STIN Tengku di Rundeng. Jurusan? Komunikasi dan Penyiaran Islam. KPI, langsung ya rame ya. Baik, terakhir nih Faisal dari kampus atau sekolah mana? Dari kampung. Baik, dari kampung mana nih Faisal? Di Samatiga, tepatnya di Kampung Leket. Kampung Leket Samatiga. Oh, Nyona awak Samatiga harus berbangga ya. Iya. Sip. Oke, kita geser ke sini lagi. Baik. Baik, untuk juara ketiga kami mohon kesediaan Kabid Kebudayaan Bapak Mas Rihanif untuk bisa memberikan piagam penghargaan, kemudian juga uang tunai dan juga tentunya sertifikat kepada pemenang juara 3
Kami mohon kesediaan Kabid Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat. Baik, kami persilakan untuk foto terlebih dahulu. Baik, kami persilakan untuk foto bersama terlebih dahulu. Boleh foto bersama terlebih dahulu? Ya. Baik, terima kasih Bapak Mas Rihanif atas waktunya. Selanjutnya kami mengundang Ibunda Rosni Idham, mohon berkenan Bunda untuk baik, ini sangat istimewa sekali momen ini. Ibunda Rosni Idham akan menyerahkan hadiah kepada juara kedua kompetisi Semapa kita hari ini yang diraih oleh Putri Misi Naldila. Semoga ini dalam salamannya langsung transfer ilmu ya Bunda ya. Tertransferlah ilmu-ilmu dari Bunda semuanya kepada Putri Misi Naldila hari ini. Kami persilakan foto bersama terlebih dahulu. Baik, Bunda boleh mengambil foto bersama dengan seluruh peserta? Baik. Baik, kita lihat ke sini dulu semuanya. Kita lihat ke kamera yang merah dulu. Selanjutnya ke kamera yang di sebelah sana. Kami persilakan. Kamera yang sebelah sana. Baik, terima kasih Bunda atas waktunya hari ini. Luar biasa sekali. Selanjutnya tentunya kami mengundang Maestro Semapa Cek Media Hus. Mohon berkenan Cek Media untuk bisa memberikan hadiah kepada juara satu kompetisi Semapa kita hari ini, yaitu Faisal dari Sama 3. Luar biasa di Gampung. Faisal sering Semapa ya? Nanti udah bisa nih di Gampung sendiri ya, menyambut besan-besan. Langsung diberikan oleh sang Maestro Semapa kita hari ini. Baik, tentunya ke seluruh juara 1, 2, dan 3 mendapatkan sertifikat penghargaan, piagam, kemudian juga tentunya uang pembinaan. Baik, kami persilakan untuk foto bersama terlebih dahulu. Cek Media, kami mohon foto bersama dengan seluruh pemenang. Ketiga peserta, ketiga pemenang, kami mohon untuk bisa foto bersama terlebih dahulu. Iya, kita abadikan momennya. Terima kasih kepada para pemenang, kami persilakan untuk kembali ke tempat.
Baik, selanjutnya tentunya kami mengundang kembali Bapak Junaidi Muling untuk bisa memberikan piagam penghargaan kepada C Media Hus. Kami juga mengundang C Media Hus tentunya bergabung di atas panggung untuk menerima piagam penghargaan dari penyelenggara acara, dalam hal ini Basajan. Supporternya Pak Junaidi ya. Baik, piagam penghargaan ini diberikan oleh Bapak Junaidi Muling selaku pengarah program Semapa hari ini. Luar biasa. Terima kasih Bapak Junaidi dan juga C Media Hus atas waktunya. Senang sekali hari ini kita semua berkumpul dalam satu agenda Semapa yang terhimpun di dalamnya, mulai dari kompetisi, kemudian dialog, hingga akhirnya ada pementasan yang begitu luar biasa kita saksikan, dan tentunya hadir juga di tengah-tengah kita para budayawan, mulai dari budayawan Aceh sampai budayawan lokal di Aceh Barat juga hadir di sini untuk sama-sama berdiskusi tadi dan juga bertukar pikiran untuk melahirkan tentunya program-program dan tentunya juga yang ingin kita terus lestarikan ke depan terkait dengan Semapa di Aceh Barat. Baik, sebagai penutup kegiatan kita di hari ini, mari bersama kita tengadakan tangan. Baik, sebelum itu mari kita berikan kembali piagam penghargaan kepada Yunis Fahendra. Kami mengundang Saudara Yunis Fahendra untuk bisa menerima piagam penghargaan. Yang akan diberikan oleh Saudara Nurul Fahmi selaku penanggung jawab program. Kami silakan. Terima kasih Saudara Yunis dan juga Nurul Fahmi atas waktunya hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin berbahagia, sebagai penutup kegiatan kita di sore hari ini, mari bersama kita tengadahkan tangan sebagai bentuk syukur atas lancarnya kegiatan kita, dan semoga apa yang sudah kita laksanakan hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Yang akan doa kali ini dipimpin oleh C. Ismail. Kami persilahkan C. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh pegiat atau seniman, tokoh seniman yang telah berhadir atau para undangan, mari sebagai penutup kita sama-sama semoga panitia pelaksana sudah sukses, amin. Dan kemudian guru-guru kita sudah hadir menyediakan waktu yang ada dari Banda Aceh walaupun di sekitar kota Malabuh, yang telah berhadir dan sukses melaksanakan acara kegiatan lomba Semapa yang diikuti bersama kita saksikan pada hari ini. Untuk kita ambil berkah daripada Allah SWT, kami mohon kepada bapak-bapak dan ibu untuk dapat menandang tangan sejenak untuk sama-sama kita mohon doa pada hari yang berbahagia ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله وشكرا لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى طريقة هدي الشيخ محمد ولي الخالد من سنزلة هدي سليمان بن سليمان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضا يا الله رضا يا رحمن رضا يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وخصوصا إلى هجاتنا يا الله kegiatan lomba semua ya Allah Aceh Barat dan umumnya provinsi Aceh ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka salaman ya Allah wa khususan seluruh panitia pelaksana ya Allah seluruh peserta yang hadir pada hari ini ya Allah seluruh para undangan tokoh seniman ya Allah beri kesehatan ya Allah umur panjang ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma afina min kulli bala ya Allah bala ya Rahman bala ya Rahim wa khususan seluruh peserta lomba semapa ya Allah Kabupaten Aceh Barat dan umumnya Provinsi Aceh ya Allah seluruh peserta ya Rahman ya Rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma afdalna bi abwab khair wa abwab barakat ya Allah wa abwab salam ya Allah wa barzakh ya Allah ya Rahman ya Rahim peserta seluruh kegiatan semua panitia dan seluruh seniman para undangan ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin kama mulaka di barana ya Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin dengan berkat Quran 27 dengan berkat Nabi 25 dengan berkat malaikat 10 ya Allah dengan berkat fakir dan miskin dengan berkat dumanu yatim ya Rahman ya Rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد الله وصحبه أجمعين يا الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, selanjutnya kami mohon untuk para peserta, kemudian juga para narasumber untuk bisa mengambil tempat di atas panggung. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Boleh? Para peserta kompetisi semapa
ya, kompetisi Semapa, para peserta kompetisi Semapa, kemudian juga para narasumber untuk bisa foto bersama terlebih dahulu di atas panggung. Sebagai bagian dari dokumentasi kita hari ini, kami persilahkan. Baik, sebelum kita laksanakan foto bersama, karena juga kita sudah tiba di penghujung acara, izinkan saya menutup terlebih dahulu kompetisi kreativitas Semapa, dialog budaya dan pementasan maestro hari ini yang tentunya dilaksanakan oleh Basajan. Boleh tepuk tangan dulu untuk Basajan, luar biasa sekali. Kegiatan hari ini tentunya bisa menjadi pemantik juga untuk komunitas-komunitas lainnya bisa melaksanakan kegiatan serupa atau bahkan dinas-dinas terkait bisa melaksanakan kegiatan serupa untuk kemudian bisa memunculkan generasi muda yang peduli pada budaya Aceh. Dan pastinya sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Basajan, komunitas Basajan, kemudian juga para narasumber yang telah berhadir hari ini, para dewan juri, para peserta kompetisi Semapa, dan juga para peserta dari dialog budaya yang telah berhadir hari ini. Dan pastinya terima kasih sebanyak-banyaknya kepada venue kita hari ini yaitu KM Kopi Malabo. Tepuk tangan dulu dong untuk KM Kopi. Kapan-kapan Basajan boleh ya bikin di KM Kopi lagi ya, kegiatan-kegiatan apapun ya. KM Kopi sangat terbuka gitu untuk segala jenis kegiatan kebudayaan tentunya. Baik, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami mengundang teman-teman dari peserta kompetisi untuk bisa peserta di bawah aja ya. Oke, peserta di bawah aja kayaknya. Di atas nanti akan diisi oleh narasumber, dewan juri juga. Narasumber dan juga dewan juri. Baik, kami mengundang narasumber, juri, kemudian juga para mentor yang telah mengarahkan, membimbing para peserta kompetisi Semapa dan juga tentunya para panitia yang telah bekerja keras di balik layar untuk mensukseskan kegiatan Semapa kita hari ini. Sekali lagi tentunya kami mengundang para peserta kompetisi Semapa, para dewan juri, kemudian juga para narasumber kita hari ini, dan juga pihak panitia dari Basajan yang sudah bersusah payah bekerja keras mensukseskan kegiatan kita Semapa hari ini. Para dewan juri, kemudian narasumber kami persilakan naik ke atas panggung.
Tamu VIP kita juga silakan naik ke atas panggung, kami persilakan. Tamu-tamu VIP kami persilakan untuk bisa naik ke atas panggung, kita foto bersama. Baik, ini adalah momen tentunya para budayawan Aceh Barat berkumpul bersama, berdiskusi ya, dan patut untuk kita abadikan momen ini tentunya. Baik, sesi pertama ini sepertinya untuk para peserta, dewan juri, dan juga narasumber terlebih dahulu. Baik, kita ganti formasi ya, bapak-bapak di bawah duduk, peserta di tengah. Kami mengundang seluruh panitia pelaksana untuk bisa bergabung. Sekali lagi kami mengundang seluruh panitia pelaksana kegiatan Semapa untuk bisa bergabung, kita abadikan momen hari ini.
Oke, untuk video saya bacakan, saya ucapkan semapa. Semuanya jawab Budayadro Beget Tahiro. Oke. Semapa Budayadro Beget Tahiro. Oke. Oke. Untuk gesturnya semapa Budayadro Beget Tahiro. Tes ya. Oke. Tes. Anda pakai musik oh? Oke, saya tes ya. Semapa Beget Tahiro. Oke, saya ulangi. Semapa Budayadro Beget Tahiro. Oke. Semapa Budayadro Beget Tahiro. Oke. Ya. Oke. Oke. Oh ya. Kah? Semapa Budayadro Beget Tahiro. Sip. Kah? Hah? Lu salah, tengok tu. Okey. Semapa lagi oh. Semapa Budayadro Beget Tahiro. Ha. Semapa pun semapa lagi oh. Ah, Budayadro pak dada. Okey, semapa Beget lagi tengok siapa? Budayadro pak dada, layan Beget Tahiro. Ah. Tahu lah oh? Okey. Semapa Budayadro Beget Tahiro. Kak. Okey, terima kasih semuanya. Peserta, kepada para peserta jangan pulang terlebih dahulu, kita registrasi di ruang panitia. Mohon untuk masuk 3 orang. Ya, sekalian penyerahan sertifikat oleh panitia. Semuanya dapat, yang dapat juara juga dapat. Kemudian seluruh teman-teman yang tidak mendapatkan hadiah juga mendapatkan transport. Dua leher-leher.